Oke. Ini kita masuk di pertemuan pertama untuk bahasan kita tentang mengukur kecepatan objek menggunakan OpenCV ya. Nah, ini kita akan coba gunakan OpenCV untuk mendetek objeknya, tapi untuk mengkalkulasi speed-nya kita hitung manual. Nah, ini ada beberapa library yang akan kita butuhkan, di antaranya ada library OS. Library OS ini untuk berinteraksi dengan file system ya, jadi membaca file di dalam folder gitu ya, mengecek apakah file ini folder ataupun path ini adalah file ataupun folder gitu ya. Nah, terus kita import library OpenCV-nya, CV2 tentu saja ya. Import library NumPy ini untuk operasi matriks gitu ya. Nah, ini import library matplotlib untuk visualisasi data ya, ngupload grafik. Library mat ya untuk melakukan operasi matematik ya, pangkat 2, akar, dan lain sebagainya. Import time untuk library ini ya, karena kan kita butuh untuk ngakur kecepatan, berarti kita perlu ukur waktu juga nih, di detik keberapa, waktunya kapan berapa gitu ya. Kalau datetime ini sepertinya nggak digunakan, tapi ya saya import aja, kali aja butuh di bawahnya. Ini kita import dulu. Kalau masnya pengen mencoba di PyCharm, ini bisa di view aja yang di di GitHub, bisa di copy aja gitu ya. Ini sama aja code Python biasa. Oke, siap. Nah, ini saya pertama bisa list file yang ada di sini. Ini kan kalau yang di file zip-nya itu saya masukkan di folder dataset, ada video yang masnya kirim ya. Ya. Ada yang objek warna biru dan warna oranye ya. Ini saya bisa cek lokasinya di folder dataset ini. Bisa view namanya. Nah, ini saya simpan di list namanya file names ya. Dengan function os listdir menggunakan library os. Jadi os listdir itu bakal ngelisting nama-nama file yang ada di path ini nih. Pathnya ini saya kasih dataset ya, berarti folder dataset. Dia akan ngelisting file-file yang ada di folder dataset. Apa aja? Nah, di sini kalau secara fisikal kita tahu ada video 1, video 2, dan di sini kita tampung nih nama-namanya di variabel namanya file names. Ini gunanya buat apa? Ini biar enak aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu manggil namanya video1.mp4 gitu ya. Nanti tinggal panggil aja si list ini ya. File names saja. Misalkan video pertama file names indeksnya 0 berarti ya. Kita bakal ngeplay yang video 1 ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dasar baca menampilkan image dan video di OpenCV ya. Ini basic banget kalau di OpenCV. Kalau belajar OpenCV pasti mulainya dari sini gitu ya. Masnya pasti udah coba juga ya, cara Iya, udah. nampilin gambar dan lain sebagainya ya. Iya. Ini juga pakai function yang dasar banget, dari nama functionnya mudah untuk dipahami. Ini imread, image read ya, untuk ngebaca gambar yang namanya kita specify di sini. Di sini juga kebetulan di dalam folder pertemuan satunya, yang masnya juga sudah download gitu ya, ini ada file blocks.jpg ya. Ini kalau double klik nih konten gambarnya seperti ini. Ini kita bisa baca dengan OpenCV menggunakan CV2 Imread ya. Ini saya tampung di matriks namanya IMG, terus di bawah sini saya tampilkan pakai imshow ya. Nah, kalau di OpenCV selain memanggil fungsi imshow, ini ada dua fungsi lain yang perlu dipanggil juga ya, agar behavior nampilin gambarnya kita bisa tentukan. Fungsi pertama ada white key, ini menentukan seberapa lama gambarnya di show gitu ya, ditampilkan. Kalau kita isi 0, dia bakal ditampilkan selamanya sampai kita klik salah satu key di keyboard ya, pencet huruf apapun di keyboard, nah dia baru nge-close gitu. Nah, itu kalau white key isinya ini 0 ya. Tapi kalau kita isi 1000 misalkan ya, ini dia akan menampilkan image selama 1000 milisecond atau 1 detik gitu ya. Ataupun 6000 berarti 6 detik gitu ya. 10.000 berarti 10 detik. Itu white key itu seperti itu. Oke. Kalau destroy all window ini untuk nge-close window-nya. Karena kan kalau kita panggil show itu dia akan muncul pop-up GUI gitu ya. Nah, ini Iya. untuk nutupnya itu pakai destroy all window biar GUI-nya ke close. Makanya untuk nampilin image itu pasti berkaitan dengan 3 hal ini. Imshow, narik gambar untuk ditampilin, white key, untuk ngehold gambarnya biar ditampilin seberapa lama gitu ya. Tampilin selamanya kan, kalau selamanya dikasih 0.
Kalau pengen tampilin selama 3 detik berarti kita isi 3000 misalnya. Dan destroy all window untuk nutup windownya setelah white key-nya di close ya. Entah itu by klik di keyboard gitu ya, atau by durasinya tadi ya. Kalau di sini nggak 0 isinya ya. Ini kita coba running. Nah, ini akan menampilkan window baru seperti ini. Kalaupun di PyCharm harusnya sama juga ya, mirip-mirip. Akan tampil Windows seperti ini walaupun nggak akan persis sama ya. Nah, ini cara nampilin image di OpenCV dengan hanya menggunakan fungsi imread untuk membaca dan imshow untuk menampilkan. Setelah barusan kita berkenalan dengan fungsi imread dan display image di OpenCV, sekarang kita akan coba berkenalan juga dengan fungsi baca dan ngeplay video gitu ya. Karena ini menjadi core utama kita malam ini ya, karena di data yang kita punya kan di folder dataset ini kan video ya. Jadi dasar kerangkanya itu dari blok fungsi ini nih pasti seperti ini gitu dasar awalnya. Nah, untuk ngebaca file video ini ada beberapa step. Pertama, kita perlu panggil sebuah fungsi namanya video capture ya. Nah, video capture ini akan berusaha mencari file yang kita mau baca gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya pengen baca file video 1.mp4 yang ada di folder dataset. Ini saya kasih variabel dataset dir karena di atas kan saya udah define kalau dataset dir ini adalah dataset slice gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan kalau path yang ada di sini itu adalah dataset slice video 1.mp4 ya. Nah, sesuai lokasinya yang di sini. Ini di folder dataset video 1.mp4. Saya baca videonya pakai video capture, function video capture. Nah, setelah itu saya simpan di objek namanya cap ya, capture gitu ya. Nah, di capture ini dia ada beberapa function gitu ya. Nah, ini pertama isOpener. IsOpener ini kalau dia bernilai true artinya frame di dalam gambarnya masih ada gitu ya. Masih bisa diproses karena bayangkan kalau file video ini seperti kumpulan dari gambar-gambar gitu ya. Kumpulan dari gambar-gambar yang banyak ditumpuk jadi satu dan dia ditampilkan beriringan satu dengan yang lainnya, ganti lagi, sehingga objek di gambarnya di videonya itu bergerak gitu ya. Nah, si isOpener ini mengecek apakah saat itu ada frame yang masih bisa diakses di dalam video atau enggak gitu ya. Kalau frame-nya udah nyampe akhir mentok gitu ya, berarti isOpener-nya biasa jadi false. Nah, makanya karena seperti ini saya bisa gunakan di block while untuk mengiterate proses baca frame tiap gambarnya. Jadi flag-nya pakai ini. Kalau selama isOpener-nya bernilai true, nah saya akan lakukan pemrosesan apapun di dalamnya terhadap video yang saya baca di atas ini. Nah, tahap yang pertama biasanya apa? Ini pasti yang pertama tuh biasanya tuh baca frame-nya ya, baca frame by frame yang ada di dalam video. Ini fungsinya pakai cap.read ya, capture.read. Nah, fungsi .read ini dia akan mengembalikan dua variabel. Ini biasanya saya kasih read namanya, yang kedua dikasih frame. Tapi ini nggak wajib namanya seperti ini ya. Ini bisa kita ganti apapun terserah ya. Tapi biasanya kita bisa pilih read dan frame seperti ini. Read dan frame ini apa? Read ini dia menyimpan nilai boolean ya, true or false. Kalau frame ini adalah matriks gambar tiap framenya gitu ya. Jadi sama seperti IMG di sini ya kalau kita baca gambar satuan. Nah, frame ini adalah matriks satu frame pada pada video, sorry. Nah, kalau frame ini matriks gambarnya, terus red ini lantas apa gitu ya? Red ini adalah flag-nya lagi yang mengindikasikan apakah tiap frame yang dibaca ini frame-nya bagus atau tidak, gitu ya. Korup atau tidak, kosong atau ada gitu ya, bisa diakses atau enggak. Gitu. Nah, kalau bernilai true berarti frame-nya bagus gitu ya. Nah, karena bagus kita bisa lakukan processing. Ini contohnya untuk melakukan proses resize ya. Nah, dan melakukan untuk nampilin gambar gitu ya. Dan manggil CV2 white key gitu ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan si flag rate-nya untuk seperti ini. Dan kalau rate-nya nggak bernilai true, berarti kan lari ke false ya. Ke else ya.
Nah, kita akan break keluar dari block while, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ya gambarnya udah nggak bisa diproses, nggak bisa ditampilin. Kita keluar dari block while, langsung stop aja gitu ya. Kita destroy window-nya. Nah, di bagian block create ini bisa kita lihat nih ada bagian block resize ya. Sebelumnya pernah lihat fungsi resize di OpenCV seperti ini? Belum sih. Belum ya. Nah, Kalau saya tuh resize langsung ke pixelnya kalau saya Mas. langsung ke pixelnya gimana tuh? Langsung kayak misalnya saya properties di 960 kali 70. Terus saya langsung frame-nya ke 960, terus si Y-nya juga 720. Oh, iya iya, itu berarti iya ya bisa bisa seperti itu. Kalau Iya. ini resize-nya dia by ratio ya. Bisa seperti ini. Hmm, Nah, oke. ini pakai fungsi CV2 resize. Kalau misalkan yang barusan kita misalkan set 320 240 targetnya, ini bisa kita set di sini. Di 0,0 ini. Tapi kalau misalkan Oke. kita set seperti itu, input gambar ini kan kita nggak tahu dimensinya seperti apa ya. Hmm, Bisa size-nya panjang ke atas kayak dataset video yang kita punya ini ya, ataupun bisa landscape gitu ya. Nah, itu hmm. kan rasionya berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita Oh, atur hard oke. coded di sini 320 kali 240 pasti gambarnya ke stretch jadi penyek gitu ya. Nah, tapi kita Oke. bisa akalin dengan rasio seperti ini. Jadi si fungsi CV2 resize itu dia punya parameter tambahan fx dan fy. Hmm. Fraksi terhadap x dan y-nya gitu ya. Dengan seperti ini kita bisa hanya dengan membubuhkan rasio reduksinya atau scale up-nya gitu ya. Misalkan kalau direduksi originalnya 100 kali 100 pixel. Kalau kita set fx 0,5, fy 0,5, maka hasil resize-nya itu jadi 50 kali 50 pixel. Karena secara x direduksi 0,5 kalinya dan secara y direduksi 0,5 kalinya. Jadi yang asalnya 100 kali 100 pixel pasti akan menjadi 50 kali 50 pixel ya. Nah, gitu. Ini saya timpa lagi nih variabel frame yang originalnya dengan yang hasil resize gitu ya. Jadi sekarang si frame ini punya size yang lebih kecil ya, 50 kali 50 pixel. Contohnya ya kalau originalnya 100 kali 100 pixel. Selainnya ya ini saya show aja saya tampilkan dan ini saya kasih handler. Jadi kalau saya klik Q dia bakal ngebreak juga dari looping ya. Jadi nggak perlu Hmm. nunggu videonya habis gitu ya. Oke, ini kita coba ya. Oke. Kurang lebih blok inti programnya itu seperti itu. Nah, ini gambar yang setelah di resize dan saya tampilkan. Ya. Ini kalau saya pencet Q, nah dia nge-close gitu ya. Oh, oke. Maksudnya seperti itu ya blok ini itu. Jadi CV2 white key dia akan hold selama 25 milisecond kan ya. Hmm. Nah, tapi kalau si CV2 white key ini selain buat nge-hold, mungkin tadi kelewat ya. Dia juga bisa ngedetek klik keyboard yang kita klikkan gitu ya. Jadi kalau kita klik Q gitu ya, si CV2 white key ini dia bisa tahu kalau kita klik Q. Nah, bagaimana dia taunya? Nah, ini dia bakal ngeluarin istilahnya itu, ini mungkin bisa saya print ya. Contohnya yang di atas ini ya. Ini saya tampung dulu ke variabel res misalkan ya. Seperti ini. Di bawah sini resnya saya print ya. Seperti ini ya. Ini kalau saya running. Nah, kan muncul gambar yang blok lagi ya yang di atas ya. Kalau saya Iya. pencet huruf Q, nah di printnya ini dia ngeluarin decimal value 113. 113 ini apa? Kalau pernah belajar bilangan ASCII, bukan Hmm. bilangan ya, struktur ASCII lah ya. Kan ada representasi desimalnya, heksanya, dan printable-nya ya. Nah, 113 ini adalah representasi desimal untuk karakter Q. Nah, kalau di Python, untuk merubah dari string ke dalam representasi desimal ASCII-nya, itu bisa pakai built-in function ORD ya. Kita tinggal masukkan, Oke. misalkan di sini stringnya Q. Nah, ini outputnya 113. Gitu ya. Nah, dengan Berarti behavior, ya. berarti emang Q-nya itu emang 113 ya, Mas? Artinya. Iya, betul. Kalau Q Oke. representasi desimal di ASCII itu 113. Kalau Oke. misalkan huruf A 97 gitu. Masing-masing huruf ada representasi desimalnya. Dan Oke. kebetulan CV2 White Key ini dia mengeluarkan decimal representation kalau kita klik keyboard key di keyboard gitu ya.
Nah, dengan behavior seperti ini, kita bisa menggunakan untuk handler seperti ini kan. Si CV2Y key bakal detect key apapun yang kita pencet gitu ya di keyboard. Contohnya Q 113 tadi ya. Nah, kalau ini sama dengan hasil ordinal Q, yang mana kita tahu ini 113, dia bakal lari ke break. Nah, makanya tadi pas kita pencet Q, pas nge-play video ini, dia nge-close. Karena pas kita pencet Q, nah dia lari ke blok yang ini kan. White key-nya itu sama dengan 113, hasil ORD-nya 113 kan? Ini sama, terpenuhi, bernilai true, dia bakal kepanggil break, keluarlah dari block while, nge-close window. Nah, cukup mudah dipahami ya? Mudah dipahami. Oke, ya ini read play video lah. Ini wajib dikuasai karena di bawahnya kita akan menggunakan ini ya. Oke. Mas, Sampai saya sini? tadi mau nanya, Mas. Ya, boleh. Kalau misalnya frame, saya ingat kalau saya tuh pakainya yang imutils.resize terus frame, width sama si height-nya. Iya, itu pakai library imutils namanya. Itu pasti kan di atasnya pakai import imutils ya. Iya. Betul. Kalau itu apa namanya resize apa segala macam itu pakai imutils. Tapi kalau saya saranin karena kita udah pakai OpenCV, resize dan operasi selanjutnya kalau bisa ada di OpenCV lakuin di OpenCV. Gitu. Oke. Biar apa gitu ya. Jadi ibarat kata kayak begini. Imutils tuh kayak satu bucket sendiri, ember lah. OpenCV ada satu bucket sendiri, ember juga. Kalau di program kita tarik dua ember ini, programnya secara di load di memori gitu ya, dia perlu kapasitas yang banyak juga untuk nyimpen library yang imutils secara temporary gitu ya, dan untuk nge-load juga yang OpenCV gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang OpenCV saja, berarti alokasi di memori ketika nge-running program ini bisa lebih ringan. Memori konsumsinya juga lebih sedikit gitu ya. Jadi Lebih efisiensi gitu ya, Mas ya? betul. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, Mas. Nah, setelah barusan kita tahulah dasarnya tentang ngedisplay dan ngebaca video, nampilin video juga. Kita sekarang akan masuk nih ke case utamanya. Kita langsung aja. Memang kalau bahasan tentang OpenCV itu luas banget ya. Nah, dia kemarin kan sempat saya tawarin mau dibahas dari nol atau langsung ke case-nya gitu ya. Ini langsung ke case-nya banget gitu ya. Tentang detect object gitu ya. Ini saya akan coba kenalkan dua konsep untuk ngedetek objek yang paling sederhana gitu ya, nggak pakai machine learning atau apapun gitu ya, yang canggih-canggih tapi ini efektif gitu ya. Ini pakai color based ya, sama shape based. Kalau color based berarti berdasarkan warna, shape based berarti berdasarkan bentuk. Karena kalau saya lihat di video yang dikirimkan, objeknya itu dia karakteristiknya tuh mirip-mirip, dia punya warna, dan dia punya bentuk yang bulat gitu. Berarti dari dua hal ini bisa kita apply color shape, color base atau shape base gitu ya. Atau hanya salah satunya saja gitu ya. Bisa color doang atau shape doang gitu. Nah, kalau color doang, ini di OpenCV itu disebutnya tuh pakai rank thresholding ya. Kalau shape itu nanti pakai Hawk Circle Transform ya. Ada algoritma namanya Hawk Circle Transform. Jadi benar-benar ngedeteksi ada lingkaran atau enggak gitu ya. Kalau color based dia ngedeteksi ada warna ini atau enggak gitu ya. Warna objeknya bentuknya kotak lingkaran dia nggak tahu kalau bentuknya color based. Kalau shape based dia tahu bentuknya ini lingkaran bukan. Tapi kalau ditanya warna dia nggak tahu. Kalau kita combine dua-duanya kita bisa detect ini warnanya ini bentuknya seperti ini gitu ya. Nah itu perbedaannya gitu ya. Nah kita akan coba masuk di yang color based pakai rank thresholding. Ini mungkin saya akan sedikit ceritain kenapa rank thresholding. Apakah ada yang nggak rank gitu ya? Nah ini ada di OpenCV itu ada konsep thresholding sederhana. Thresholding itu intinya kita set satu nilai. Kalau di gambar gitu ya, ada nilai pixel yang di atas nilai threshold itu, kita set jadi warna putih. Kalau ada yang di bawah nilai itu, kita set jadi hitam. Nah itu tuh konsep thresholding, image thresholding kalau di OpenCV gitu ya. Sehingga outputnya itu si gambarnya itu jadi hitam putih. Benar-benar warnanya hitam dan putih. Nah, kalau CV2 thresholding yang pakai fungsi CV2 threshold gitu ya, yang barusan saya ceritakan, yang hanya menggunakan satu nilai threshold, itu tuh tidak bisa menjawab kebutuhan kayak kita pengen deteksi warna gitu ya. Nah, karena apa? Warna ini bisa tersegmentasi gitu. Bisa teralokasi di satu region saja gitu ya. Nah, ini makanya dia perlu dua nilai, dua rentang.
2 threshold. Nah, ini hanya bisa di-achieve oleh range-based thresholding. Ya. Dia ada threshold 1 dan dia juga ada threshold 2 gitu ya. Berbeda nih dengan yang CV2 threshold di atas. Nah, range-based thresholding ini, kalau threshold biasa kan pakai CV2 threshold. Kalau range-based thresholding dia pakai CV2 in rank ya. Nah, inputnya kita bisa masukkan 2 parameter ya. Nah, lebih jelasnya di bagian sini ya. In rank ini, CV2 in rank ini dia punya parameter gambar yang mau di threshold gitu ya. Nah, dia kita bisa inputkan lower thresholdnya dalam bentuk color space HSV dan upper thresholdnya. Kemarin masnya juga pakai fungsi ini nggak untuk ngedeteksi color? Iya, pakai itu juga. Nah, berarti sama ya. Lower uppernya ini adalah color space HSV, hue, saturation, and value ya. Kalau selama ini mungkin di apa istilahnya sederhananya kita cuma tahu konsep warna RGB gitu ya. Kalau di range thresholding kita harus berkenalan dengan konsep color space HSV, hue, saturation, value. Kenapa kita nggak bisa pakai RGB saja gitu? Kenapa kita harus belajar HSV lagi untuk di in range? Nah, ini akan dikupas di bawah. HSV ini ya atau hue saturation value ini ya berbeda dengan RGB. Kalau di RGB di kayak di gambar biasa gitu ya, kita tahu tiap pixel nilai R, G dan B-nya itu bervariasi dari nilai 0 sampai 255 ya, Mas. Baik yang R, G maupun yang B gitu ya. Tapi kalau di sistemnya HSV, tiap pixelnya itu punya nilai H, S dan V, bukan nilai R, G dan B gitu ya. Udah di-convert nih kalau image udah HSV berarti tiap pixelnya itu cuma punya nilai H, S dan V, bukan RGB lagi gitu ya. Nilai H-nya ini rentangnya 0 sampai 180. Oke. Kalau S ini nilainya 0 sampai 255 ya. V juga sama 0 sampai 255. Representasinya seperti apa sih kalau HSP itu? Nah, HSP ini direpresentasiin kayak apa istilahnya tuh tabung seperti ini gitu ya. Hu itu adalah area melingkarnya. Jadi 0 180-nya itu bergerak dari warna merah maju sampai biru, ungu, ketemu merah lagi. 0 sampai 180. Mirip kayak konsepnya sudut gitu ya, tapi kalau sudut kan 0 sampai 360 gitu ya. Tapi kalau hue ini 0 sampai 180, Mas. Oke. Kalau saturation ini mengukur seberapa pekat warnanya ya, dari yang pias warna putih sampai ke warnanya yang pekat gelap gitu ya. Warna kental gitu ya. Kalau value ini mengukur seberapa apa namanya? Keredupannya lah istilahnya. Kalau value-nya rendah berarti gelap gitu ya, hitam. Kalau value-nya tinggi, dia akan mendekati warna aslinya. Kalau saturation kebalikannya ya. Kalau saturation rendah itu terang nilai apa sih warna yang dihasilkan. Kalau dinaikin saturationnya dia ketemu color sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini konsep hue saturation value. Nah, dengan seperti ini lebih enak nih. Jadi si color ini cuma bisa kita mainin dengan hanya merubah satu parameter aja si hue kan. Kalau kita pengen misalkan ngedeteksi warna merah berarti kita tinggal mainin aja hue-nya berapa sampai berapa karena merah ini ada di hue katakanlah -10 sampai 10 gitu ya. Dan blue misalkan ada di berapa sampai berapa gitu ya. Nah, berbeda kalau di konsepnya RGB. Kalau di RGB ini misalkan blue ke arah sini, red ke arah sini, green ke arah sini gitu ya. Kalau misalkan kita pengen ngedeteksi warna merah, berarti kan blue-nya harus berapa, red-nya harus berapa, green-nya harus berapa gitu kan. Nah, ini ada 3 parameter yang harus dirubah. Tapi kalau pakai HSV, kita cukup fokus di hue-nya doang. Nah, itu mengapa kalau mau kita ngedeteksi warna gitu ya, lebih bagus itu pakai HSV, color space-nya HSV. Nah, jadi kita tinggal fokus aja di color space HSV seperti ini. Jadi bisa kelihatan ini saya ada diagram warnanya ya dengan sudut, bukan sudut ya, nilainya 0 sampai 180 balik lagi ke sini. Jadi kalau mau ngedeteksi warna merah bisa ketahuan ya ini kisaran -10 sampai 10 ya, Mas. Kalau Oke. kuning mungkin ini 20 sampai 40 ya, tengah-tengahnya 30. Kalau hijau mungkin 50 sampai 70, tengah-tengahnya 60 gitu. Kalau Tosca ya 80 sampai 100 gitu.
Kalau biru berarti 110 sampai 130 tengah-tengahnya 120. Bisa seperti ini. Jadi kalau kita misalkan pengen ngedeteksi warna ungu, ya bisa ketahuan. Hue-nya ini minimumnya itu lowernya harus 140, uppernya harus 160 ya, kurang lebih. Kalau kelebihan bisa kita kecilin lah ya. Tapi dari diagram warna ini kita bisa merumuskan nilai hue yang akan kita masukkan ke batas atas dan batas bawah, ini lower color dan upper color si fungsi in rank ya. Nah, itu konsep HSP-nya ya. Ini kita akan coba nih konsep in rank ini. Tapi sebelum kita masuk ke konsep in rank-nya, ini saya akan coba kenalkan sedikit tentang basic image masking ya. Nah, mungkin kalau Masnya lihat di program yang pernah Masnya buat, di sana itu ada operasi bitwise ya. Iya. Nah, bitwise ini apa? Udah nangkep belum fungsi bitwise itu? Bitwise tuh kalau misalnya ada dua gambar ya. Betul? Tapi sih aku nggak tahu sih kayak lebih jelasnya. Mau buat apa gitu ya gambarnya, kenapa harus di bitwise kan ya? Betul. Ya Bitwise pokoknya ini kalau misalnya kita butuh dua range yang berbeda, kita butuh bitwise pokoknya. betul, betul. Nah, bitwise ini sebenarnya bermanfaat untuk pertama kita bisa mengapply apa namanya? Dua gambar yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa lakukan operasi bitwise. Bitwise-nya mau AND, OR, NOT di OpenCV di support gitu ya. Ini Oh. kalau bitwise AND ya berarti pakai AND gitu ya. Kalau NOT berarti pakai NOT gitu ya. Operasi bitwise-nya sama seperti operasi bitwise bit per bit yang kita mungkin belajar di pemrograman dasar mungkin ya ada. Nah, ini bitwise AND ya, menggunakan operasi bitwise. Tapi pada intinya dia ini akan melakukan bitwise operation terhadap dua gambar. Nah, kalau gambarnya sama, hasil bitwise-nya itu tetap gambar itu juga. Kalau ini kan yang kita inputan IMG dengan IMG ya. Di Iya. masnya mungkin juga sama ya. Gambarnya yang dimasukkan malah IMG juga gitu ya. Satu gambar yang sama gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena di bitwise N ini kita nggak menggunakan fitur bitwise-nya. Karena kan ini hasil bitwise-nya tetap aja gambar itu juga ya. Kita hanya akan mengapply functionality masking-nya saja gitu. Nah, di bitwise ini, di OpenCV ini, memungkinkan kita memasukkan sebuah masking gitu ya, masking image, yang pada intinya masking image ini akan menghasilkan, istilahnya kita feeding berupa gambar hitam putih gitu ya. Area putihnya ini menunjukkan area yang akan dioperasikan bitwise gitu ya. Nah, maskingnya ini kita bisa buat. Ini contohnya saya buat masking dari library OpenCV. Nah, ini library NumPy, sorry, pakai np0slide. np0slide ini akan membuat sebuah matriks ya. Dari ini dimensinya saya copy dari dimensi gambar yang lena.jpg. Ini kalau kita buka gambar lena.jpg itu kurang lebih seperti ini. Dia akan copy tinggi dan lebarnya gitu ya, si lena.jpg ini. Saya simpan dengan nama mask gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini saya capture juga tinggi dan lebarnya gitu ya, height dan width-nya si maskingnya ini. Di sini si masking ini masih warna hitam ya. Karena kan di sini hasil np0slide ya. Dimensinya saja yang sama dengan lena.jpg, tapi kontennya itu 0 semuanya. Kalau nilai pixelnya 0 semua kan pasti warna di dalam gambarnya gelap ya, hitam ya. Nah, tapi di sini saya draw sebuah circle warna putih. Nah, di sini colornya karena ini kan parameter BGR ya, 255 ini akan menghasilkan istilahnya circle berwarna putih. Yang size-nya ini saya atur radiusnya 150 pixel, width dan height-nya ini setengah yang si masking utama gitu. Ini kalau mungkin saya tampilkan dulu bagian yang masknya biar kebayang sebenarnya masknya ini apa sih. Ini mungkin saya komen dulu. Nah, ini kalau saya display, nah kurang lebih si matriks mask ini akan menghasilkan gambar seperti ini gitu ya. Yang warna hitamnya, yang background-nya ini adalah dihasilkan dari np0s yang ngopi size lena.jpg secara height dan width-nya. Nah, yang lingkaran warna putihnya itu dihasilkan oleh CV2 circle. Ini radiusnya 150 pixel ya. Dan lokasi titik tengahnya X, Y-nya ada di tengah gambarnya ya.
Ini warnanya putih karena kita set 255, 255, 255 di sini. Nah, masking ini kita akan apply ke gambar lena.jpg sehingga hasilnya itu cuma area yang di warna putih saja yang akan dilakukan proses operasi bitwise. Gitu ya. Ini kita akan coba apply-kan. Nah, ke operasi bitwise gitu ya, seperti ini. Dan kita juga tampilkan gambarnya ya. Ini saya close dulu, terus saya ini akan coba running lagi. Ini akan muncul 3 gambar. Nah, ini yang originalnya, maskingnya, dan hasil operasinya, hasil bitwise-nya. Nah, jadi di sini tuh bisa kelihatan bitwise operation-nya kan sebenarnya warna atau tekstur dari gambarnya tetap aja gambar yang original ya. Seperti ini. Cuma kita hanya manfaatkan maskingnya saja. Karena di sini area yang warna putihnya bulat seperti ini, maka hasil operasi bitwise-nya pun akan di area yang warna bulatnya saja ya. Yang warna hitam akan tetap jadi warna hitam. Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Dengan seperti ini, idenya gitu ya. Bayangkan kalau yang masking ini adalah masking area yang objek yang mau kita deteksi. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa hasilkan gambar yang dia akan melokalisasi objek, misalkan katakanlah bulatan warna biru gitu yang di video yang kita miliki gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi konsep dasarnya dari image masking seperti ini. Nah, kita akan coba apply-kan ke dalam sebuah gambarnya. Ini saya punya blocks.jpg. Ini ada warna kuning, oranye, biru, toska, hijau, merah. Cukup bagus untuk nge-testing blok program rank thresholding ya. Kita akan coba gabungkan pemahaman barusan tentang bitwise n gitu ya dengan in rank tadi yang di atas ya, yang menggunakan HSP color space. Nah, pertama kita perlu define dulu batas bawah dan batas atasnya dalam bentuk titik pixel HSP ya. Nah, urutan pertama ini digitnya adalah H, hue, ini S untuk saturation, yang ketiga adalah value ya. Nah, di sini karena saya pengen ngedeteksi di sini kan di blok ada warna biru ya. Saya akan mendeteksi warna biru gitu ya. Dan kalau misalkan kita scroll di atas bisa kita tahu kalau warna biru ini kan dia tengahnya tuh hue-nya di 120. Kita bisa ambil aja misalkan 110 sampai 130 lah ya. Nah, di sini makanya ini hue-nya saya set 130 untuk lower-nya dan upper-nya ini saya set 130 gitu ya. Kalau saturation dan value-nya kalau yang lower biasanya saya set rendah aja 50. Jangan terlalu kecil, nanti yang gelap juga ke bawah gitu ya. Paling minimal ini saya set 50 aja. Kalau uppernya ini saya mentokin aja 255 ya. Jadi bisa mentok ke color utamanya ya. Yang terang ya, berarti di area sini kurang lebih ya. Nah, jadi intinya kalau bagian hue saturation kalau low biasa saya set 50-50, kalau upper saya set 255. Yang kita mainkan hanya di hue lowernya dan hue uppernya ya. Setelah kita define lower dan uppernya seperti ini, nah kita akan baca gambar yang mau kita detect colornya ya. Ini kita perlu convert dulu ke HSV gambar yang kita punya ya. Pakai fungsi convert color, masnya juga pasti pakai ini ya. Untuk merubah dari RGB ke HSV ya. Nah, ini kita akan merubah color space yang tadi tiap pixelnya itu nilainya RGB menjadi HSV. Nah, di sini jadi color BGR to HSV flag-nya ya. Nah, sehingga di sini kita punya matriks namanya HSV yang intinya menampung nilai yang sama dengan IMG ya, tapi dalam color space HSV. Nah, si HSV ini gitu ya akan di-apply-kan fungsi in rank dengan lower dan upper yang kita define di sini. Ya. Yang mana kita tahu ini lower upper-nya itu adalah lower upper untuk warna biru ya. Sehingga si output dari in rank ini saya akan simpan di variabel namanya mask gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan warna putih untuk area yang benar-benar masuk ke rank ini.
Sisanya yang kalau nggak masuk ke rank ini, yang mana berarti bukan warna biru, mau warna putih atau warna apapun di luar warna biru ya Mas, dia akan set menjadi warna hitam. Si mask itu seperti itu. Nah karena kita udah punya nih gambar mask yang warna birunya itu jadi warna putih gitu ya, blok biru yang di sini bayangkan ini jadi warna putih dan sisanya di luar ini mau yang background putih ini, yang warna oranye, yang warna merah ini bakal jadi warna hitam gitu ya. Nah kita bisa apply-kan nih ke function cp2 bitwise n. Bisa dibayangkan ini sama kasusnya seperti yang di atas tadi ya. Karena di sini kan kalau yang di atas tadi maskingnya itu bentuknya bulat gitu ya. Sehingga hasil maskingnya itu objek yang kebentuk cuma di area bulat saja. Nah, karena di sini maskingnya itu hanya untuk kotak yang warna biru yang di sini gitu ya. Maka nanti hasil bitwise n-nya juga adalah objek yang warna birunya saja gitu. Ini kita coba running ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini hasil maskingnya, ini originalnya gitu ya. Ini yang di-apply dari fungsi inRank, seperti saya bilang, karena lower upper-nya kita set hanya untuk warna biru, maka hasil maskingnya itu hanya menghasilkan yang untuk warna biru saja. Sisanya yang di luar warna biru, di luar rentang warna biru akan diset jadi hitam. Yang di dalam rank warna biru, lower upper biru gitu ya, ini akan jadi warna putih. Karena ini jadi udah kayak semacam maskingnya gitu ya Mas, kita bisa apply ke CV2 bitwise N gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan, kita lokalisasi benar-benar objek yang warna birunya saja. Gitu. Cukup clear nih sampai sini? Cukup clear. Oke, nah ini konsep dasar nge-crop objeknya itu berdasarkan color ya. Oke. Nah, tapi ini kan pakai gambar gitu ya. Gimana kalau di video? Nah, kita akan coba apply-kan knowledge barusan kita di CV2 bla 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 ini ke dalam video. Nah, karena di atas kita udah nyimpen si nama videonya itu di variable list namanya file names ya, seperti ini. Kita pertama akan mulai dari video 1, kita kasih index 0 untuk akses video 0, video 1 ya, seperti ini. Dan di sini kita Mas, saya mau nanya deh. Iya, boleh. Nah, kalau yang berdasarkan saya ngambil dari internet tuh, setelah saya nge-masking, itu tuh ada namanya cv2.erode sama cv2.delete. Itu apa ya, Mas ya? Oh, eroding deleting. Kalau eroding deleting ini dia masuknya tuh morphological operation. Morphological operation itu digunakan untuk memfiksasi objek yang kita deteksi. Jadi contohnya ada line yang keputus, dia bisa sambungin. Ada katakanlah bercak hitam di dalam warna objek yang kita crop gitu ya. Bercak hitamnya bisa dihilangin. Nah itu morphological operation, eroding, dilating, dan lain sebagainya itu ada banyak fungsinya. Tapi itu hanya diperlukan kalau memang kita menginginkan proses demikian. Memperbaiki kalau hasil contohnya di sini ya. Kalau misalkan saya running ulang, outputnya di sini kalau dilihat secara seksama kan ya. Dilihat secara seksama di gambar yang warna birunya ini kayak ada sedikit cacat warna hitam-hitam gitu ya. Nggak ke crop sempurna. Nah warna hitamnya ini bisa kita hilangkan, kita ganti warna biru kah atau apa gitu ya. Ya salah satunya itu dengan teknik morphological operation. Tapi karena kita memang tidak perlu istilahnya benar-benar sempurna gitu ya objek yang kebentuk, yang penting kita tahu benar ini lokasi yang warna biru gitu ya, itu udah cukup tanpa harus kita apply morphological operation. Biasanya morphological operation ini menjadi perlu kalau hasil yang disegmentasinya itu katakanlah karakter huruf. Karena kan kalau huruf itu huruf misalkan L gitu ya atau huruf T, garis atasnya keputus jadi representasinya berbeda gitu ya kalau mau nantinya direcognize ke OCR misalnya. Jadi perlu perbaiki, perlu disambungin lah kurang lebih seperti itu. Nah itu baru morphological operation, eroding, dilating kayak gitu tuh baru berperan penting. Tapi kalau di kasus kita, menurut saya untuk object detection itu nggak diperlukan. Oke, siap Mas. Oke, cukup clear ya? Cukup clear. Kita lanjut, setelah barusan kita tahu lower dan upper-nya, kita akan coba apply ke blok video seperti yang tadi kita lihat ya di atas ya. Blok ini normal sama seperti yang di atas. Cuma setelah red, kalau yang di atas kan kita langsung resize gitu ya. Di sini kita apply-kan dulu ke fungsi untuk convert ke HSP ya, untuk mencari gambar HSP-nya seperti yang digambar gitu ya, yang digambar yang blok yang di atas. Terus hasil HSP-nya ya saya apply ke fungsi inRank untuk mendapatkan masking-nya ya.
Perlu diingat di sini in range-nya lower upper-nya saya set untuk warna biru ya. 110 dan 130. Dan setelah saya in rank dapat masking gambarnya, saya apply ke gambar utamanya. Yang di frame utamanya ya, frame hasil pembacaan dari video capture. Di sini saya nggak pakai frame, saya pakai IMG ya. Biar konsisten dengan yang di sini, biar nggak bingung. Nah, IMG ini saya apply-kan bitwise n sehingga harusnya kan kita tahu di videonya itu kan ada bulatan biru, surroundingnya ada bulat putih-putih ya apa gitu ya, bukan warna biru ya. Hasil maskingnya harusnya yang blok warna biru itu warna putih, backgroundnya sisanya itu warna hitam. Ketika di-apply bitwise n akan menghasilkan gambar warna hitam dan bulatan warna biru. Nah, res ini kita nanti akan coba tampilkan ya. Nah, di sini saya resize ya biar karena kan kalau saya tampilkan original dia gambarnya kegedean ya. Ini saya resize jadi setengahnya baik yang hasil bitwise-nya maupun yang originalnya. Sisanya ini cuma saya imshow biasa. Tampilin gambarnya hasil res, yang hasil bitwise n dan yang originalnya. Ini kalau saya running untuk yang video 1.mp4 ya. Ini akan ada 2 window seperti ini, Mas. Oke. Nah, ini bisa dilihat si video frame yang ini adalah yang res, yang hasil CV2 bitwise n ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang video originalnya. Ini bisa ke segmentasi seperti ini ya karena sekali lagi kita apply in rank gitu ya. Rank thresholding di mana rank upper dan bottom-nya itu untuk rank color warna biru ya. Sehingga yang akan dihasilkan di hasil bitwise n-nya itu ya hasil warna biru saja. Gitu. Oke. Nah, ini mirip seperti yang di atas tapi kita apply ke video gitu ya. Iya. Iya, betul ya. Nah, ini tapi kelemahannya ya kalau ada objek lain yang warna biru juga itu bakal kedeteksi gitu. Kalau di area yang kita capture kebetulan cuma warna biru di bulatan itu saja, aman ya, nggak masalah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kita wrap ke dalam function biar lebih repetitif dan lebih enak gitu ya kalau di function nggak terlalu manjang gitu ya. Ini saya akan set ke dalam function namanya detect color. Jadi selanjutnya kita tinggal panggil aja fungsinya detect color gitu ya. Nggak harus panggil 3 baris program yang ini gitu ya. Yang dikembalikan hanya hasil gambar resnya saja. Yang tadi itu backgroundnya hitam, warnanya biru gitu ya. Nah, dengan seperti ini, saya nggak perlu manggil 3 blok seperti ini. Cukup panggil function detect color-nya saja. Saya tinggal masukkan gambar yang mau di detect color-nya. Terus saya define lower dan upper-nya. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Saya running function-nya. Nah, ini masih blok fungsi yang sama seperti di atas. Cuma di bagian yang ininya, gitu ya, saya ganti dengan manggil function si detect color. Nah, jadi hanya segini gitu. Yang tadinya 3 baris. Ini ya, kalau kita wrap di function jadi lebih simplify gitu ya. Blok utama programnya. Benar. Nah, gambar yang hasil dibaca per frame-nya ini saya masukkan karena di sini kan functionnya saya butuh gambar untuk diproses ya. Lower dan upper-nya juga saya masukkan. Dan di sini saya define lower upper-nya masih untuk yang warna biru ya. Lower upper-nya seperti ini. Nah, seperti karena di function-nya hanya mengembalikan gambar yang res-nya ya, yang background hitam, bulatan birunya. Nah, ini saya juga tampung ke variabel namanya res. Selanjutnya masih sama seperti di atas. Saya resize dan saya tampilkan baik yang res maupun gambar originalnya. Ini kalau saya running, output-nya pun masih sama. Tapi kalau secara struktur codingan, dia lebih ringkas karena saya wrap di dalam function ya, blok untuk mendetek objek lingkarannya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sampai sini masih clear atau ada yang mau ditanyakan? Masih clear, Mas. Masih clear ya? Iya. Oke. Nah, setelah barusan kita berhasil nih, kayaknya kalau hanya nampilin bulat kayak begitu kurang menantang gitu. Kita akan tambahkan drawing lingkaran lah ya. Kita draw sebuah lingkaran warna tertentu misalkan ya, warnanya misalkan pink gitu ya untuk menyelubungi si bulatan warna biru tadi gitu ya. Nah, ini gimana caranya gitu ya? Nah, setelah kita detect color, kita akan melakukan satu step lagi.
Nah, ini di OpenCV itu disebutnya itu mencari kontur objek gitu ya. Mencari kontur objek. Ada beberapa step yang harus dilakukan. Nah, ini ya pertama kita harus convert gambar hasil detect color-nya, yang mana kita tahu yang tadi background-nya hitam dan bulatan biru tadi ya, Mas. Ini kita harus convert ke grayscale dengan menggunakan fungsi yang sama seperti yang kita untuk mengkonvert ke HSV ya, CVT color. Cuma flag-nya di sini BGR to gray, bukan BGR to HSV ya. Artinya gambar series ini yang tadinya background-nya hitam dengan bulatan biru akan dikonvert menjadi hitam putih. Si birunya itu bakal jadi grayscale. Bukan warna biru tapi dalam representasi grayscale. Nah, kenapa harus dikonvert ke grayscale? Karena si fungsi untuk mendeteksi konturnya itu perlu gambar dalam bentuk grayscale. Gitu ya. Nah, kenapa kita harus mendeteksi kontur? Mungkin itu yang jadi pertanyaan utama gitu ya. Bayangkan di gambar res ini, kalau kita running, nah, si warna biru yang di sini ya Mas, yang window-nya detected, ini ada, dia bentuknya itu bulat ketahuan ya. Nah, tepiannya ini disebutnya tuh kontur. Kalau kita udah tahu konturnya, kita bisa lakukan macam-macam, ngedraw lingkaran, bikin kotak menyelubungi apa sih objek bulatan ini gitu. Kita bisa lakukan bebas. Tapi pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana kita mendeteksi kontur lingkaran ini nih, tepian si bulatan warna biru ini? Nah, di OpenCV setelah barusan kita mengconvert ke gray, ada function namanya tuh CV2 find contour untuk mendeteksi kontur di lingkaran biru tadi. Nah, inputnya adalah gambar grayscale-nya, dan ini ada dua parameternya. Untuk sementara kita nggak perlu pusingin ya. Ini kita pilih aja return external dan chain approx none ya. Ini untuk singkatnya saja. Nah, intinya si CV2 find contour ini akan mendeteksi tepian si bulatan warna biru yang kita punya tadi. Ya, ketika dia mendeteksi, akan ada dua list yang akan dihasilkan. List yang pertama disebutnya tuh contours atau titik-titik pixel lokasi konturnya gitu ya. Dan yang kedua itu hierarki. Untuk sementara hierarki kita nggak usah pusingin karena yang kita butuhkan hanya si variabel kontursnya saja. Seperti saya bilang, si konturs ini list. Karena list di Python kita bisa lakukan iteration kan menggunakan for ya. Ini untuk perwakilan elemen tiap listnya ini saya sebut saja CNT ya. Jadi dia akan mengambil tiap contours yang ada di dalam list contours ini. Nah, di dalam CV2 find contour itu ada kontur fitur, namanya itu min and closing circle. Dia bisa mencari minimum circle gitu ya. Minimum circle yang menyelubungi sebuah kontur. Kalau di gambar tadi yang bulatan yang kita play di atas, bulatannya itu kan cuma ada konturnya, cuma ada yang warna biru. Nah, berarti hasil min and closing circle-nya juga cuma satu, yaitu untuk warna biru tersebut. Oke. Outputnya nih udah enak banget. Dia udah ada lokasi X, Y-nya, titik tengah si bulatan birunya, Mas. Jadi ini juga nanti bermanfaat untuk nanti kita ngukur kecepatan tuh. Karena kan kita perlu nentuin posisi awal si bulatan warna birunya ya. Betul. Nah, ini titik tengah si objek warna biru yang kita punya. Radius ini adalah titik tengah si bulatan warna biru ke tepiannya, ke konturnya. Nah, karena kita udah punya X, Y, dan radiusnya, kita bisa apply ke fungsi OpenCV untuk ngedrawing atau ngegambar lingkaran. Nah, ini mudah banget di OpenCV, tinggal panggil aja CV2 circle seperti ini. Parameternya kita tentu saja masukin gambar yang mau kita draw circle-nya gitu ya. Terus karena circle, pasti kalau mau kita ngebikin circle kan pasti ditanya, jari-jarinya mau berapa nih lingkarannya. Gitu kan? Titik tengahnya mau di mana? Nah, di sini. Parameter selanjutnya adalah kita specify X, Y-nya atau titik tengah lingkarannya. Nah, ini adalah hasil yang CV2 min and closing circle tadi. Gitu ya. Ini kita perlu casting ke integer ya, karena bisa jadi nih outputnya float gitu ya. Dan CV2 circle ini expected di lokasi ini integer. Dan selanjutnya di sini kita feeding dia radiusnya ya.
atau nilai jari-jarinya ya. Lingkaran yang mau di draw itu jari-jarinya berapa. Di sini kita specify color-nya. Ini kalau secara urutan B, G, dan R ya. Karena di sini 255 untuk yang B, yang R-nya itu 0, dan yang red-nya itu 255, ini campuran warnanya kemungkinan pink ya. Dan ini thickness-nya atau ketebalan garis lingkaran yang dibentuk ya. Kalau 2 ya lumayan kelihatan lah ya. Sisanya nih masih sama seperti yang video di blok fungsi yang di atas. Cuma kita nambahin blok ini aja untuk mencari circle kontur ya, mencari kontur lingkaran. Kalau ketemu langsung di draw. Sesimpel itu. Ini kita coba play ya. Outputnya akan jadi seperti apa? Ini gambar yang hasil maskingnya, hasil bitwise n. Dan ini bisa dilihat, kita udah punya lingkaran yang menyelimuti objek warna biru yang kita punya. Nah, yang objek garis warna pink ini, ya, ini hasil dari CV2 circle ya, di draw pakai CV2 circle. Radiusnya berapa, titik tengah lingkarannya berapa, ini yang dihasilkan oleh CV2 fine contour tadi bersama dengan function min and closing circle ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendeteksi menyelubungi lah istilahnya si objek birunya dengan lingkaran warna pink. Oke. Konsepnya seperti itu. Cukup clear? Cukup clear. Kita play lagi sekali lagi ya. Kita play lagi, kita lihat. Kalau dilihat-lihat ya, bisa jadi nih. Kalau dilihat-lihat secara seksama ya, di atas ini ada kayak bulatan kedetek kontur oranye ya. Kayak pink ya. Oh ya. Nah, ini sebenarnya mungkin aja si program itu mendeteksi ini sebagai warna biru atau ya objek yang harus dikonturkan lah ya. Karena kan tadi si hasil CV2 fine contour itu list kontur ya, bisa jadi ada lebih dari satu objek yang kedeteksi. Tapi kan kita tahu yang objek-objek kecil ini bukan bulatan yang kita inginkan kan? Iya, Kita betul. bisa remove kontur yang kecil-kecil ini. Caranya gimana nge-remove-nya? Nah, ini ada di blok program setelahnya. Remove small contour. Untuk menghilangkan kontur-kontur kecil tadi agar nggak mempengaruhi hasil perhitungan ya, nggak bikin noise. Nah, untuk menghilangkan kontur-kontur yang ukurannya kecil, ini bisa kita kasih logik sederhana seperti ini. Kalau radiusnya di atas 10 pixel, nah baru kita draw circle. Gitu ya. Kalau di bawahnya berarti kan lingkarannya kecil ya, kalau radiusnya di bawah 10 pixel ya. Nah, kita nggak anggap itu sebagai objek yang mau kita deteksi. Nah, bisa kita hanya tambahkan logic if seperti ini, ngecek apakah radiusnya di atas 10 pixel. Kalau iya, baru saya draw warna circle-nya ya. Ini kita akan coba play dan kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya ya. Nah, ini kita coba lihat. Tadi kalau diperhatikan di bagian atasnya tuh ada area kontur-kontur kecil yang kedeteksi. Kalau sekarang harusnya udah nggak ada. Oh iya, udah nggak ada. Nah, itu karena kita filter tuh. Kita cek, kalau konturnya terlalu kecil, jangan di draw deh, jangan dibikin bulatan warna pink gitu ya. Saya pengen kasih bulatan yang warna pink, yang via CV2 circle itu, hanya yang radiusnya di atas 10 pixel. Gak harus mesti 10 juga ya, kita bisa define sendiri, bebas. Tapi ini untuk ide awalnya ya, kita bisa set 10 pixel seperti ini. Kalau dirasa misalkan terlalu kecil, bisa kita set naikin 50 pixel misalnya. Karena kita tahu ini objeknya juga gede ya. Ini kemungkinan radiusnya juga di atas 50 pixel. Oke. Sampai sini clear? Clear, Mas. Oh ya, kalau misalnya untuk si XY-nya itu dari nilai apanya ya, Mas? XY-nya nilai apanya? Nilai titik tengah si warna birunya tadi. Maksudnya itu. Oke. Jadi kalau yang X yang kita dapatkan di program itu adalah X-nya titik tengah si bulatan ini ya. Oh, oke. Jadi dia ada di titik tengah ini nih posisi X-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nanti titik nolnya misalnya ada di kiri bawah itu
Bisa, Mas. Kiri bawah bisa. Itu kita nanti bisa kasih padding lah ya, kita geser. Jadi logikanya mungkin seperti ini. Bisa saya gambarkan sedikit biar kebayang dulu di awal ya. Mungkin saya akan coba draw di Paint biar secara visual kelihatan. Bayangkan di sini mungkin saya punya sorry. Oke, ini saya akan coba draw. Ini ada objek lingkarannya gitu ya. Di tengah sini saya punya titik tengahnya yang x0, katakanlah x, y-nya tadi ya. Iya. Nah, terus saya pengen geser si lokasinya itu jadi di ujung sini ya. Pengen dapetin referensinya itu yang di ujung bawah sini ya. Ini gimana caranya? Iya, Nah, betul. kalau di ujung sini itu gimana gitu. Nah, Hmm. ini kalau kita tahu, kan di lokasi ini kita punya x, y-nya ya. Lokasi x yang y yang dihasilkan dari library CV2 kontur ya. Find kontur tadi. Jadi ini di sini ada x, y. Kita punya di sini seperti ini. Nah, selain itu kita juga punya dimensi dari si circle-nya kan. Kita Betul. punya tahu lebarnya ini berapa dan kita juga tahu lebar apa tingginya ini berapa gitu ya. Hmm. Ini ya pasti udah ini 2 kali radiusnya lah ya. 2R. Ini tingginya juga 2R. Nah, kalau misalkan kita pengen geser ke arah sini nih ya, si titik ini kita pengen geser ke arah sini, gitu ya. Berarti kalau secara X harus diturunin ke bawah segini, gitu ya. Dan secara Y barusan ya. Dan secara X harus digeser ke arah segini lah ya. Nah, berarti ini si posisi XY-nya kalau mau di sini itu dia harus R, ini saya ganti colornya, radius dikurang X, radius dikurang Y. Nah, kalau X kalau digambar kan nilai pikselnya itu 0, lokasi 0,0-nya itu ada di pojok sini nih, Mas. 0,0 ya. Nah, digambar Iya, tuh betul. 0,0-nya di pojok sana sini. Sehingga kalau misalkan titik ini mau kita geser ke sini, berarti kan secara X dia harus mundur. Berarti sepanjang radius dikurangin X gitu ya. Dan secara Y dia harus, bukan dikurang ya, berarti secara Y itu ditambah ya. Yang asalnya di Y doang ditambah radiusnya gitu ya. Ini yang di sini ini di plus harusnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. R plus Y. Nanti kita akan bisa lakukan padding seperti ini lah. Tapi idenya kurang lebih ya mirip-mirip seperti ini. Nangkap ya? Nangkap, Mas. Oke, kita lanjut ke Jupyter Lab-nya ya. Oke, boleh. Oke, selanjutnya setelah ini karena kalau dilihat ini block function untuk CV2 find contour ini lumayan panjang. Kalau kita panggil terus di program utama tuh kayaknya terlalu susah untuk dibaca gitu ya. Terlalu complicated. Kita bisa wrap ke dalam function seperti ini. Ini saya kasih nama def find contour circle ya. Jadi function untuk mencari X, Y dan R-nya gitu ya, atau titik tengah lingkaran dan radius lingkarannya. Nah, ini blok atasnya sama. Ini kita panggil fungsi grayscale, apply ke find contour gitu ya. Terus kita di sini cari radiusnya. Cuma kalau di atas, di sini kan kita langsung apply ke dalam CV2 circle ke gambarnya ya. Nah, kalau di function ya ini kita tampung dulu ke dalam list namanya circle. Kita append X, Y, dan radiusnya ya. Nah, selanjutnya ini saya rata-ratakan. Ini untuk mengantisipasi kalau di satu objek kedeteksi ada 2 lingkaran numpuk gitu ya. Padahal itu adalah objek yang sama ya. Jadi kita bisa rata-ratakan sehingga kita bisa dapat X, Y, dan R yang tunggal. Dan ini saya convert jadi integer ya.
Karena di CV2 circle expected XYR-nya itu integer. Dengan seperti ini, saya nggak perlu panggil lagi blok yang ini gitu ya. Tinggal panggil function find contour circle-nya saja. Nah, ini kita running sehingga blok yang tadinya seperti ini ya, yang terlebih dulu detect color udah jadi function, tapi blok find contour-nya masih gini. Ini kita bisa lebih simplifikasi di program utamanya menjadi seperti ini. Dapatkan dulu gambar hasil rank thresholding-nya, kita kasih nama res. Hasil resnya kita masukin ke find contour circle ya, yang mana kita tahu dia akan mendeteksi lokasi x, y, titik tengah lingkaran, r dan radiusnya gitu ya. Nah, ini outputnya x, y, r sesuai yang dikeluarkan oleh find contour circle-nya. Nah, setelah dikeluarkan, ini saya langsung bisa draw ke CV2 circle. Seperti yang dibahas sebelumnya, ini ya kalau di draw circle itu gambar, titik tengahnya, radius, dan color-nya. Ini masih warna pink, thickness-nya ini 2. Selanjutnya ke bawahnya masih sama, yaitu untuk nge-resize dan nampilin gambar. Ini kalau saya running dan result-nya masih juga sama, cuma ini lebih sederhana gitu. Kita wrap di dalam sebuah function tadi, find contour circle ya. Gitu. Nah, dengan seperti ini, program yang kita punya itu menjadi lebih sederhana. Dan kita harus ingat, kita punya 2 function sekarang. Find contour circle, dan function tadi yang di atas yang kita punya ya detect color ya. 2 function tersebut. Jadi kalau masnya mau copy ke dalam sebuah file Python gitu ya, untuk dijalankan di PyCharm, pastiin ngimport library-nya tentu saja gitu ya. Blok fungsinya ditarik gitu ya. Blok fungsi ini ditarik, dan baru blok fungsi ini di copy gitu ya. Nah, itu sampai sini kita udah berhasil ngedetek yang video 1 ya, yang mana kita tahu kita itu yang warna biru ya. Kan kita juga punya yang video yang warna oranye, betul nggak? Yang Ya, betul. circle-nya warna oranye. Itu gimana cara handle-nya? Kan selama ini kita cuma define di atasnya seperti ini. Lower, upper, warna biru. Terus kalau mau ngedeteksi warna oranye, kita ganti gitu ininya. Nah, itu repot banget gitu ya. Itu Iya. gimana kita bisa prepare dulu rank-nya itu dari awal gitu ya. Kita define rank-nya. Jadi nanti kita tinggal semudah pilih, saya pengen detect warna biru, tulisin blue. Nanti langsung load video warna biru. Ataupun pas kita pengen ngeproses yang video warna oranye, kita tinggal specify warna oranye gitu. Nanti dia ngeproses untuk yang warna oranye. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa siapkan si list rank upper lower-nya itu di dalam sebuah dictionary. Pernah belajar di Python tentang dictionary? Belum sih, masih sedikit belajarnya. JSON tahu? Gak tahu. JSON itu JavaScript Object Notation. Struktur data gitu ya di pemrograman JavaScript biasanya orang tuh kenalnya dari JavaScript dulu. Nah, dictionary ini secara bentuk mirip JSON. Tapi struktur dictionary itu kalau di Python itu seperti ini, Mas. Dia ada pasangan key, terus ada value. Nah, dia dipisahkan koma. Ada key-nya juga lagi ya. Ada value-nya lagi. Struktur dasarnya seperti ini dia. Ini disebutnya tuh dictionary. Ya. Kalau misalkan dia buat sebuah variabel A misalkan ini sama dengan dictionary. Dictionary ini dia pakai kurung curly bracket gitu ya. Ini saya kasih key misalkan key 1 gitu ya. Isinya itu misalkan hello world gitu ya. Terus ini key 2. Isinya itu misalkan 3,14. Dan jangan lupa misalnya koma. Kalau saya running, saya panggil si A. Nah, struktur dictionary itu seperti ini. Jadi pasangan key value. Saya bisa mengakses isi si hello world ini dengan cara masukin aja nama key-nya. Key 1. Nah, dictionary itu seperti ini di Python tuh. Oke. Jadi kalau misalkan kita specify key 2, kita bisa mengakses value yang ada di key 2. Karena seperti saya bilang ini pasangan key value pair ya.
selalu berpasangan, pemisahnya pakai titik 2. Ini satu blok item gitu ya, key value. Ini satu blok item, key value juga. Berbeda dengan list ya. Kalau list itu ya nilainya doang, nggak ada key-nya kan. Nah, ini Oh iya iya. disebutnya tuh dictionary gitu ya. Kalau di list mungkin kita akan definisikan seperti ini gitu ya. Misalkan B sama dengan hello world terus koma 3,14. Kalau di list seperti ini. Jadi kalau kita mau ngakses hello world, kita ngaksesnya pakai indeks, betul nggak? Nah, kalau di dictionary kita ngaksesnya itu pakai key. Itu bedanya antara dictionary dengan list ya. Keuntungannya apa? Ini bisa lebih readable. Kalau dibaca, kalau Beno kita nggak tahu kalau Beno ternyata untuk manggil yang hello world gitu. Nah, ini manfaatnya nanti bisa seperti ini contohnya. Ini saya akan buat fungsi buat sebuah dictionary, tapi pakai function dictionary, nggak pakai struktur seperti ini gitu. Kalau ini kan di build manual. Kalau pakai function dictionary, saya bisa tinggal tulisin variabel sama dengan apa gitu ya. Nah, ini ada dictionary dalam dictionary. Ini ada dictionary di dalamnya tuh ada untuk yang ngedefinisiin lower upper yang blue dan yang orange. Jadi bayangkan kalau masnya punya color yang lain, tinggal tambahin aja di sini misalkan rank yang red gitu ya. Red sama dengan ditch apa secara struktur sama, tinggal ganti aja bagian sininya gitu ya. Nah, ini untuk awal kita definisikan dulu yang blue dan orange seperti ini. Dengan seperti ini, saya bisa panggil si color rank-nya. Nah, dia punya nilai lower dan upper yang si blue maupun yang orange ya. Kalau saya panggil di sini yang blue, saya bisa dapatkan lower dan upper yang punya si blue. Oke. Nah, jadi kalau di sini saya tambahin lagi lower, nah saya bisa dapatkan array untuk yang lower. Kalau yang upper, saya juga bisa dapatkan yang uppernya juga, nilai yang uppernya juga gitu ya. Idenya seperti ini. Jadi enak pakai dictionary itu lebih kebaca gitu ya. Kalau pakai list kan kita cuma bisa 0, 1, nggak kelihatan. Itu maksudnya apa gitu ya. Iya betul betul. Nah, karena kita udah punya nih bucket list-list apa istilahnya lower uppernya, kita bisa bikin logic yang intinya bisa ngecek kita mau pilih yang mana nih, blue atau yang orange gitu ya. Nah, di sini saya bikin inputan. Ini saya simpan di variabel namanya color input. Input ini dia akan membuat sebuah kayak prompt input seperti ini. Misalkan ini data sama dengan input masukkan data misalkan ya. Print data. Nah, fungsi input itu akan menghasilkan prompt inputan seperti ini Mas. Kalau di Jupyter Lab ya. Kalau di PyCharm mungkin secara tampilan akan berbeda ya. Entah itu mungkin muncul pop-up atau seperti apa ya. Tapi pada intinya dia akan muncul inputan seperti ini. Ini kalau kita inputkan misalkan hello, si tulisan hello ini akan masuk, ditangkap oleh si variabel data, dan di sini kita bisa print gitu ya. Ini kita tinggal enter aja. Nah, seperti ini. Jadi fungsi input itu berguna untuk kayak kita menginputkan sebuah variabel yang kita pengen bebas kita set pas kita panggil gitu ya. Gak hard coded lah jatuhnya ya. Nah, ini kalau diimplementasinya saya kasih label di sini blue or orange ya. Karena kita untuk sekarang cuma punya lower upper yang blue sama yang orange aja ya. Jadi di sini saya kasih pilih warna blue atau orange. Jadi tinggal saya tulisin blue. Jadi di color input ini isinya blue. Selanjutnya di sini saya akan lakukan simple pengecekan untuk memastikan kalau si color inputnya ini ada di list color yang saya punya, si blue dan orange ya. Kalau nggak ada di list color yang saya definisiin, nah saya akan munculin prompt itu lagi nih, panggil fungsi input lagi. Tidak ditemukan tulisan tadi, pilih warna blue atau orange gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ini saya ngebaca file name 1 ini kalau nggak salah kan yang warna oranye ya. Ini kita cek. Yang video 2 ya, karena video 1 kan tadi yang
warna biru ya. Iya, biru. Nah, betul, ini video file 61 yang video2.mp4. Kita baca. Ini strukturnya masih sama. Di bawah sini juga masih sama. Panggil function yang color rank yang kita define. Bukan ya. Ini manggil dictionary yang kita buat. Si color rank. Nah, tapi color yang kita define, kalau contohnya di atas ini kan kita set string blue seperti ini ya. Nah, karena string blue dan red-nya ini ditampung oleh si color input yang kita definisiin, kita bisa tinggal masukkan seperti ini, dan kita bisa dapatkan array lower dan upper-nya di sini gitu ya. Sehingga hasilnya saya bisa tinggal masukkan ke function aja di tcolor tanpa harus saya ubah-ubah nilainya gitu seperti di atas ini gitu ya, karena pasti bakal repot. Nah, dengan seperti ini selanjutnya bisa sama. Kita apply ke find contour, draw ke circle, saya tampilin dan resize. Ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia muncul prompt seperti yang saya desain di sini, pilih warna blue atau orange. Misalkan ini saya input ngaco aja, misalkan kuning. Nah, kuning tidak ditemukan. Dia ngeprint bagian ini karena ngecek ya, apakah si kuning tidak ada di available color gitu ya. Kalau tidak ada, ya, dia akan manggil fungsi input lagi, munculkan fungsi input lagi. Dia akan nanya lagi, masukkan kalau nggak blue orange. Bebal nih saya masukin merah. Muncul lagi gitu ya, merah tidak ditemukan karena di sini kan di while ya, di looping ya. Sampai kita masukkan blue atau orange gitu ya, sesuai yang kita punya. Misalkan di sini karena saya baca yang video 2, ini saya akan pilih orange ya. Orange. Nah, selanjutnya ini langsung ngedeteksi yang orange. Tanpa kita harus rubah-rubah parameter apanya gitu ya. Nah, ini karena kita baca yang warna oranye. Kalau misalkan saya pengen ngeproses yang warna biru, berarti kan ini kita ganti jadi 0. Ya, karena yang video 1.mp4 ya. Ini kita running. Nah, ini muncul. Ini kita ganti biru. Blue ya. Iya. Blue. Nah, ini langsung berubah jadi blue. Tanpa harus kita rubah lower upper-nya gitu. Jadi kita set di awal, kita tinggal mainin pakai parameter mau blue, orange gitu. Tinggal sebutin aja key-nya, mau blue ataupun orange. Gitu. Nah, penggunaan dictionary untuk menampung nilai si lower upper tiap-tiap warna ini cukup clear? Cukup clear, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, itu barusan yang untuk deteksi berdasarkan warna ya. Kalau saya bilang ini memang paling bagus, tapi ini saya sampaikan juga satu teknik lagi berdasarkan bentuk ya. Karena bisa jadi mungkin Masnya pengen mendeteksi secara bentuk juga ya, lingkaran atau bukan gitu ya. Jangan-jangan di objek secara rekaman itu ada objek kotak warna biru juga, padahal itu bukan objek yang mau kita deteksi gitu ya. Karena kita hanya mengapply berdasarkan deteksi berdasarkan warna, si biru masuk juga tuh ke dalam pengukuran. Padahal bukan objek yang mau kita ukur. Kalau gitu ya. Tapi kalau misalnya dikondisiin, memang benar-benar objek yang dideteksi itu adalah pasti yang selalu warna bulat biru gitu ya, itu nggak masalah, tadi cukup yang di atas saja. Nah, ini dibutuhkan kalau misalkan kita pengen memastikan objek yang kita deteksi ini itu lingkaran gitu ya. Nah, ini pakai namanya tuh Hawk Circle Transform ya. Salah satu algoritma di OpenCV yang dapat digunakan untuk mendeteksi bulatan pada gambar. Ini canggihnya dia bisa mendeteksi bulatan walaupun bulatnya itu nggak sempurna. Rada penyok gitu ya, tapi dia bisa mendeteksi ada kelengkungan, dia bisa classify itu sebagai circle gitu ya. Oke. Cara penggunaannya ini tinggal panggil CP2 Hawk Circles ya. Parameternya ada banyak ya, lumayan complicated. Tapi kita cukup kalau biasanya cukup ingat aja 3 parameter bagian akhirnya. Param 2, min radius, max radius. Sisanya kalau mode, DP, min distribution center, param, ini samain aja.
Nah, parameter-parameternya apa aja nih ya? Di si Hawk Circle ini kok bisa sampai sebanyak ini? IMB ini tentu saja gambar yang mau didetek ada circle atau bukan ya. Kita feeding ke dalam functionnya. Mode ini adalah mode deteksi circle-nya. Ada standar, probabilistik, multiscale, dan gradient. Ini biasanya kita pilih gradient aja yang paling cepat pemrosesannya. DP ini adalah inverse ratio, biasanya di set ke 1. Mean distribution center adalah mean distance center, minimum distance between detected center ya. Kalau misalkan di objeknya ternyata ada lebih dari satu lingkaran yang kebentuk ini, kalau lingkarannya berdekatan, nah ini bisa di cleansing dengan mengatur mean distance centernya. Jadi berapa terserah ya. Param 1, nah ini untuk parameter internal Kenny Edge Detector. Nah ini mungkin kita untuk sekarang nggak perlu pikirin. Nah yang biasanya diatur-atur itu adalah param 2. Threshold untuk center detection-nya. Max radius adalah min radius adalah minimum ukuran radius lingkaran yang ingin dideteksi. Max radius adalah maksimum ukuran radius circle yang ingin dideteksi. Jadi kita bisa kontrol circle yang kedeteksi di di video frame gitu ya, ataupun di gambar dengan mengatur min radius dan max radiusnya. Agar apa? Agar gak ke bawah gitu yang objek bentuknya lingkaran tapi kecil gitu ya. Kita bisa benar-benar fokusin ke objek yang ukurannya memang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini kita akan coba si CV2 Hawk Circle ini untuk mendeteksi lingkaran di dalam gambar. Gambar dulu ya sebelum kita apply ke video. Ini kita akan apply ke gambar yang i.jpg. Ini kalau saya buka, ini bisa dilihat secara sama kalau bagian matanya itu kan circle ya. Cuma kalau dilihat ini lingkarannya tidak sempurna ya. Bagian atasnya sedikit ketutup alis ya, jadi sedikit penyok gitu ya kalau kita lihat utuh garis tepi matanya gitu ya. Ini kita akan coba detect bener nggak bisa si Hawk Circle untuk mendeteksi bola matanya ini ya. Nah ini kita coba running. Jadi pertama baca gambarnya, convert ke grayscale karena Hawk Circle ini ternyata butuh grayscale juga sama seperti si CV Fine Contour ya. Metode Hawk Gradient, ini parameternya biarkan seperti ini, kecuali yang param 2, mean radius berarti 21 pixel gitu ya, minimum ukuran circle-nya, max radiusnya 30 ya. Nah setelahnya ini akan menghasilkan objek berupa circle, di dalamnya sudah ada X, Y, dan R-nya radiusnya ya. Nah ini kita bisa draw ke dalam gambar dengan CV2 circle, persis seperti yang di atas ya. Nah, cuma ini namanya beda aja. I0 ini ya sama dengan X, I1 ini sama dengan Y, dan si I2 ini adalah sama dengan R radiusnya ya. Variabel doang ya Mas ya? Betul, beda variabel doang. Kalau di atas kan kita simpan ke dalam X, Y, dan R ya. Kalau ini disimpan di item list kayak gini ya. Iya, Ini kalau saya panggil, nah ini hasil deteksinya seperti ini. Bola matanya bisa dideteksi. Walaupun memang nggak pas-pas banget gitu ya. Dia mungkin coba ngepasin gitu ya ke area yang busurnya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat kemampuan si Hawk Circle Transform untuk mendeteksi lingkaran walaupun lingkarannya tidak sempurna. Gitu. Nah, setelah barusan kita apply ke gambar, kita akan coba apply blok fungsi Hawk Circle ini. Jadi convert ke grayscale, apply Hawk Circle-nya, dan kita didapatkan ya list circle-nya, terus kita apply ke CV2 circle untuk ngedraw circle-nya gitu ya. Kita akan apply di bagian video frame. Gimana caranya? Sama, awalnya kita kita baca videonya dulu. Ini video yang oranye ataupun yang biru juga boleh ya, dari biru dulu. Ini saya perlu variabel namanya RS. RS ini untuk list radius ya, menampung list radius-radius yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kenapa ditampung? Nanti sebelumnya setelahnya akan saya jelaskan. Terus di sini saya definisiin X, Y, R atau lokasi titik tengah X, Y si circle-nya dan radiusnya, nilai awalnya 0 semua gitu ya.
Saya baca setiap frame gambar dalam video, dan ini saya cek ukuran gambar yang dihasilkan di dalam video frame pakai img.shape, karena img.shape ini pasti akan mengembalikan HWC-nya ya, atau dimensi gambarnya. Ini kalau saya panggil manual seperti ini. Nah, ini berarti si image ini, si variabel img ini punya dimensi tingginya 254 pixel, lebarnya 578 pixel, ada 3 channel. Kalau gambar RGB berarti channelnya tuh R, G, dan B gitu ya. Nah, di sini saya tampung ke variabel namanya H, jadi H-nya bisa jadi 254, W-nya 578, dan C-nya jadi 3. Tapi di sini saya hanya butuh H-nya saja, karena di sini si whole circle butuh nilai H untuk parameter ketiganya ini ya, keempatnya ini ya. Nah, setelahnya saya akan convert ke gray sama seperti di atas. Kalau di sini ada tambahan convert ke thresholding ya. Ini tapi nggak mandatory karena sebelumnya juga kita nggak pakai. Kalau mau pakai juga bisa seperti ini. Dan kita juga bisa apply dulu ke Kenny seperti ini. Tapi nggak mandatory ya. Bisa langsung aja dari gray ke sini. Ini saya demonstrasiin kalau pakai Kenny. Bedanya nanti seperti apa. Nah, apply ke Hawk Circles. Didapatkan hasil circles-nya. Nah, ini circles ini kan bisa jadi banyak lingkaran di dalam objeknya ya. Nah, ini bisa saya rata-ratakan untuk mencari satu parameter circle yang tunggal. Jadi X-nya cari rata-ratanya, Y-nya cari rata-ratanya, dan R-nya cari rata-ratanya. Nah, khusus untuk R, saya nggak ngerata-ratain dari yang langsung gitu ya. Tapi saya rata-ratakan untuk seluruh ukuran radius lingkaran ya. Ini kenapa di seperti ini kan? Ini akan saya tunjukkan hasilnya dulu mungkin biar kebayang. Ke bawahnya sama ya. Di CV2 circle, apply resize, tampilkan gambar. Nah, ini gambar yang dihasilkan ya. Nah, cuma kalau dilihat, kalau hasil yang si Hawk transform ini sedikit tidak stabil, kayak ngeblip gitu ya. Iya. Dibandingin yang hasil color lebih smooth. Nah, ini yang saya bilang memang color kalau sudah cukup berdasarkan warna udah lebih dari cukup tuh bagus itu hasilnya. Tapi kalau butuh ngebetik secara bentuk, mau nggak mau opsi salah satunya itu pakai Hawk Circle, tapi outputnya seperti ini dia. Ini kalau saya kasih radiusnya itu dari rata-rata, lumayan ukurannya ke kontrol seperti ini. Tapi kalau saya nyari radiusnya itu berdasarkan langsung nih, nggak dari histori apa namanya RS gitu ya, nggak dari histori radiusnya. Ini kalau saya running, ukuran dari circle-nya itu bisa berubah-ubah. Padahal kita tahu ini harusnya ukuran circle-nya sama aja ya. Iya. Tuh kadang Itu Kak. ngegedein, Oh. nah kadang kecil gitu ya. Hmm. Ini kenapa bisa kayak begini? Nah ini kalau ditampilin hasil thresholdingnya mungkin bisa kelihatan ya. Nah Atau makanya emang karena bendanya gerak-gerak ya Mas? bisa jadi karena bendanya gerak-gerak. Dan kalau misalkan pengen dilihat, ini hasil dia kan punya gambar yang edge-nya ya. Ini saya bisa tampilkan juga gambar edge-nya. Edge-nya itu kayak gambar tepi gitu ya. Ini saya resize dulu biar rasionya sama. Untuk yang si edge. Dan saya show. Jadi akan keluar dua window. Yang edge ini tinggal saya copy-copy. Seperti ini. Ini file name-nya saya sedikit variasiin. Karena window-nya harus berubah. Berbeda gitu ya. Kalau sama dia bakal kayak nimpa gitu. Oke. Nah, di sini edge-nya seperti ini. Jadi apa yang kedetek oleh si home transform adalah tepian yang dihasilkan oleh si edge image ini. Nah, bisa dilihat bagian sini ada semacam kayak bercak-bercak gitu ya. Iya. Ini yang mengakibatkan area sini lebih apa namanya? Keambil sedikit gitu ya. Nah, makanya dia kok bagian ini ada keambil luasan sedikit kan di hasil sini ada kebaca apa namanya? Hasilnya kayak nggak rapi lah bulatannya. Kalau hasil Iya. masking color kan itu rapi bulatannya ya.
Iya. Nah, ini kalau pakai apa namanya si Hawk Transform, nah ini outputnya memang seperti ini dia kemampuannya. Tapi kelebihannya dia bisa mendeteksi bentuk, gitu ya. Kalau si yang based color, selamat kita kalau misalkan memang objek yang dideteksi itu hanya berdasarkan color ya, dan eh, bisa aja objeknya apapun gitu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau harus berdasarkan bentuk juga, bisa bedain yang bentuk bulat dan kotak. Nah mau nggak mau harus dikombin dengan yang si Hawk Circle ini. Oh, Gitu. oke. Ada pertanyaan sampai sini? Masih cukup, Mas. Masih cukup ya. Kalau sedikit pusing atau perlu mencerna dulu boleh diinterap aja nggak apa-apa ya. Oke, siap. Kita lanjut. Ini kita akan coba wrapping. Seperti yang di atas-atas lagi, kita akan coba sederhanakan program utamanya agar nggak terlalu numpuk kayak begini gitu ya. Terutama ini bagian yang hook circle-nya, kita akan taruh di bagian function terpisah. Ini saya akan kasih nama find circle hook ya. Isinya sama, mindah-mindahin semua yang ada di sini yang kita define tadi di atas dan di sini menjadi ke dalam function. Dan hasil rata-rata dan lain sebagainya juga dimasukin ke dalam function. Dan outputnya dikembalikan X, Y, dan R ya. Nah, sehingga nanti mirip-mirip kayak function yang si detect color ya, udah ngembaliin X, Y, dan R ya. Nah, di sini saya tinggal panggil find circle hook ya, gambar yang saya punya, tiap frame videonya. Ini mungkin saya running dulu yang atas. Dan di sini kan outputnya udah X, Y, dan R. X, Y adalah titik tengah lingkarannya, R adalah radiusnya. Setelahnya saya draw ke circle, saya tampilin gambar hasilnya, dan sisanya masih sama. Jadi lebih ringkas gitu ya. Karena Iya. blok panjangnya kita masukin ke dalam function find circle hook. Jadi si find circle hook ini kedudukannya sama seperti yang untuk tadi yang di atas ya. Yang si detect color ya. Sama find contour circle. Karena find contour circle ini outputnya X, Y, dan R ya. Nah, Mhm. kalau untuk di apa pakai hook circle, nah ini dia pakai si function yang kita buat ini. Find circle hook. Ini kita coba running, outputnya akan seperti apa? Harusnya sama aja ya. Ini untuk yang orange. Ini bisa dilihat makin gak stabil apalagi ya kalau gambarnya ini bisa dilihat mungkin yang orange lebih ini ya, lebih nggak sempurna berarti kalaupun kita plot hasil gambar edge-nya tadi ya. Iya, betul. Lebih baik noise-nya ya. Iya betul. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau pakai hook circle ya tinggal nanti panggil function find circle hook-nya aja. Ini nggak usah diutak-atik kayak begini aja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita combine dua-duanya? Jadi kita bisa membuat sistem yang dia bisa ngedeteksi berdasarkan warna tertentu dan kita bisa yakin bentuknya bulat, gitu ya. Jadi di sini kita bisa combine Hawk Circle dengan rank thresholding, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, awalnya ini kita mengadaptasi yang si Hawk Circle apa si rank thresholding sama. Jadi kita milih warna. Kalau rank thresholding kan berdasarkan warna ya. Kita pilih dulu detektornya yang biru ataupun oranye gitu ya. Setelah inputannya masuk, kita baca gambarnya. Ini contohnya yang indeks semua berarti yang biru gitu ya. Bagian ininya masih sama untuk membaca gambar. Nah ini dicari color rank-nya dari dictionary yang kita define tadi di atas berdasarkan color input yang kita kasihkan di sini. Karena di sini gambar yang biru berarti kita inputkan biru. Nah sehingga kita bisa masukkan lower dan upper untuk yang warna biru ke function detect color. Output function detect color ini adalah gambar hasil B2SN ya, yang sekali lagi background-nya hitam, objeknya itu warna biru ya, kalau yang di video warna biru. Nah, saya bisa combine dengan yang Hawk Circle. Kalau sebelumnya si detect color ini mendeteksi lingkarannya itu pakai yang fine contour ya, Mas. Nah, di sini untuk mendeteksi lingkarannya kita bisa pakai fine circle Hawk. Nah, fine circle Hawk ini sama seperti yang di atas sebelumnya. Kita tinggal masukkan IMG-nya, tapi bukan IMG hasil dari Caprit, tapi gambar hasil detect color. Jadi nyambung nih.
Hasil Oh, res oke. ini kita masukin ke Hawk Circle. Jadi bayangin Hmm. yang backgroundnya hitam ada bulatan warna biru kita masukin ke sini. Nah outputnya kita jadi punya X, Y, R ya seperti ini ya. Nah barusan setelah itu kita draw ke circle dan ya kita bisa tampilkan lah. Ini contohnya kalau mau saya tampilin hasil result dari detect colornya sama yang hasil dari find circle hook-nya yang udah dilingkarin ya ke gambar utama. Ini kita coba running. Ini saya pilih blue karena tadi indeksnya yang 0 ya. Blue. Nah, ini adalah res-nya yang hasil cropping. Tapi ini bentuknya nggak kelihatan ya, nggak kedetek kayaknya. Iya ya. Nah, berarti ada yang kurang. Kita close dulu. Kalau dilihat kita kembali ke function yang find circle hook ya. Ini kita sedikit adjust. Kita adjust nilai threshold di sini ya, misalkan 80. Kita running lagi di sini. Blue. Bisa nampil? Kayaknya masih nggak bisa nampil. Kayaknya enaknya juga saya tampilin aja di dalam block function untuk fan circle hook-nya ini biar kelihatan nih hasil edge ataupun hasil binary-nya. Ini saya show aja edge biar bisa ke debug gitu. Ini kenapa nggak bisa ke detect lingkarannya? Apakah gambar edge-nya jelek atau binary-nya jelek? Paling saya cek dulu yang binary-nya ya. Oke. Running. Jadi dengan seperti itu ketika kita manggil find circle hook itu bakal nampilin gambar juga tuh. Karena di atas kita show. Hmm. Ini kita running di sini. Ini saya set blue. Oh, karena size-nya ini belum saya resize ya, jadi gede kayak gini. Tapi di sini bisa kelihatan ini objeknya lingkaran yang kedeteksinya nggak terlalu bagus di ujung-ujungnya. Ini mungkin saya resize dulu Putus-putus. biar kelihatan full. Saya resize dulu sebelum show di dalam function circle hook-nya. Nah, di sini ini saya resize dulu. Saya resize si binary-nya jadi setengahnya aja biar sama seperti yang di bawahnya. Saya running. Nah, di sini saya running lagi. Saya pilih yang blue. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Hasil binary-nya ini nggak benar-benar keubah ya. Mm-mm. Ini kita perlu turunkan lagi nih nilai threshold-nya tadi yang di function trace ya. Ini kita coba, atau mungkin kita perlu naikkan ya. Kita coba naikkan dulu. Kita naikkan jadi 180 misalkan ya. Kita running, pilih blue. Res. Oh malah kedeteksi ya. Berarti benar kita turunin. Kita Iya. turunin jadi 50 lah. Blue gitu ya. Nah, sekarang dapat. Nah, Oh iya. lingkarannya udah lumayan kebentuk ya. Kalau tadi kan putus-putus banget mungkin nggak bisa sih Hawk transform. Iya. Nah, naik jadi circle dapat. Nah, kalau di-combine dengan apa namanya? Hawk transform dengan si color yang color base gitu ya. Ini outputnya bisa sebagus yang color, tapi kita punya kemampuan untuk memastikan kalau objek yang deteksi ini lingkaran. Gitu. Bedanya seperti itu. Tapi jadi lebih bagus juga ya, Mas? Iya, betul. Dan tentu saja ini mungkin untuk node ya, pemrosesan per frame-nya itu jadi lebih berat juga ya. Karena kan Hmm. kalau yang berdasarkan warna doang hanya memproses
Mengukur warnanya doang. Kalau di sini berarti setelah kalkulate warna, dia akan mengkalkulate juga si Hawk circle-nya ya. Jadi 2 kali perhitungan. Tapi kalau di komputer, dijalanin di komputer mah nggak masalah gitu ya, atau di server gitu ya. Nanti rencananya mau dijalanin di apa ini programnya? Di laptop sih paling. Oh, kalau di laptop aman nggak masalah. Kecuali kalau di device kecil seperti komputer mini Raspberry misalnya, itu harus mikir-mikir lagi gitu ya. Kecuali mungkin Raspberry yang versi terbaru ya, yang RAM-nya gede. Oke, nah itu ngedeteksi objek berdasarkan apa namanya, bentuk ya, menggunakan Hawk Circle Transform ya, dengan segala variasinya, dan terakhir kita combine antara yang berdasarkan warna dengan berdasarkan bentuk ya. Nah, tersisa setengah jam kurang lagi kita akan bahas tentang menghitung kecepatan ya. Kalau nggak akan cukup malam ini, mungkin kita akan geser sisanya di hari Sabtu ya. Ini karena Boleh, lumayan boleh. juga nih. Perhitungannya Iya. di sini rada lumayan nih, karena di sini nih pusingnya nih. Oke. Nah, kita akan coba masuk ke bagian utamanya tentang ngitung kecepatan di dalam objek yang kita deteksi ya. Poin utamanya di program di atas yang kita udah buat, kita udah punya titik tengah X, Y dari bulatan yang kita deteksi. Itu ya Mas, perlu ingat ya. Nah, karena kita punya titik tengah si objeknya, dan tiap detik dia bergerak kita bisa tracking juga lokasi, misalkan di detik pertama ada di bawah, detik kedua naik ke atas, kemana lagi, ada jejaknya gitu. Jadi lokasi-lokasi di tiap waktu kita bisa capture, kita bisa simpan. Nah, sehingga setelahnya kita bisa gunakan untuk menghitung kecepatan. Nah, rumusan paling sederhana untuk mengukur kecepatan ini disebutnya itu kecepatan sesaat ya. Kalau mungkin belajar fisika gitu ya, ada istilahnya instantaneous speed ya, atau kecepatan sesaat. Nah, perumusannya itu ini mungkin terlalu kecil, tapi intinya yang mau saya tunjukkan, kecepatan itu sama dengan ya, nilai posisi objek terbaru dikurangi posisi objek sebelumnya ya. Kalaupun digedein dia nggak mau ngezoom nih kayaknya. Dikurangi Oke, posisi oke. objek sebelumnya, terus dibagi selisih waktu ya. Selisih waktu pas posisi sebelumnya dengan pas posisi sekarang. Gitu ya. Cara mengukur kecepatan sesaat. Jadi kenapa disebut dengan kecepatan sesaat? Ya karena kecepatannya hanya untuk saat itu juga. Kalau nanti 2 detik yang akan datang bisa aja beda, atau beberapa detik yang lalu bisa aja beda gitu ya. Makanya disebutnya itu instantaneous speed atau kecepatan sesaat. Gitu ya. Ini saya kasih deskripsi. X merupakan posisi objek di waktu ke T, katakanlah waktu ke detik kedua gitu ya. X0 merupakan posisi objek waktu ke 0, bisa aja waktu objek detik pertama misalnya. Jadi pas di satu detik pertama ke detik kedua dia geser dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, itu jaraknya dihitung terus dibagi delta waktunya. Jadi kita bisa dapatkan kecepatan. Nah, tapi kan kalau dilihat ini kan kecepatan untuk satu dimensi ya, arah X katakanlah gitu ya. Nah, sedangkan di objek yang kita punya, dia geraknya itu bisa aja 2 dimensi, ke arah X dan ke arah Y, betul nggak? Betul. Nah, gimana cara menghitung kecepatan untuk yang bergerak ke arah 2 dimensi ini, ke arah Y dan X ya, dan termasuk juga kita hitung per komponennya ya, ke arah X-nya berapa, ke arah Y-nya berapa, dan resultannya berapa. Atau total kecepatannya gitu ya. Gabungan antara X dan Y. Nah, itu rumusnya kita akan buat dalam sebuah function. Ini saya sebut saja namanya tuh calc speed ya. Dia inputnya itu X, Y, dan T ya. X ini adalah list yang isinya itu adalah posisi objek terhadap arah X gitu ya. X itu horizontal berarti digambar ya. Yang ada gesernya terhadap X gitu ya. Nah, XT ini adalah posisi terkini, X0 adalah posisi sebelumnya. Jadi isinya seperti ini gitu ya di X ini. Y juga adalah perpindahan posisi terhadap Y atau vertikal. YT adalah posisi objek terbaru, Y0 adalah posisi objek sebelumnya. T ini adalah selisih waktu objek
sekarang, lokasi sekarang dengan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari kecepatan arah X dan Y, kita perlu cari dx atau delta X-nya ya. Berarti kita kurangin. X1 kan berarti yang xt ya. Posisi objek gitu ya di lokasi terbaru dikurangi yang lokasi yang lama gitu secara X. Secara Y juga sama, kita cari deltanya. Kita cari selisih objek gitu ya. Jarak objek yang di posisi terbaru terhadap posisi yang lama. Nah, ds ini adalah jarak bukan terhadap arah X atau terhadap Y, tapi jarak ke arah miringnya gitu ya. Jarak resultannya. Jadi kalau misalkan saya gambarin mungkin ya, biar lebih enak gitu ya secara visual. Ini saya buat garis. Misalkan ini adalah kecepatan arah X gitu ya. Biasanya ya. Ini kecepatan arah Y barusan. Ini arah X. Nah, S ini adalah kecepatannya arahnya ke sini gitu ya. Jadi dia gabungan antara yang X dengan yang Y gitu ya. Ada dua gabungan gitu ya. Nah, cara ngitung kecepatan yang arahnya ke sini gimana? Gitu ya. Nah, ini semudah kayak kita ngitung rumus Pitagoras. Misalkan kalau di sini itu C gitu ya. Di sini itu A gitu ya. Di sini itu B. Berarti C ini kan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, betul nggak? Ya, Kalau betul. ingat-ingat rumus apa namanya? Rumus ini ya, Pitagoras. Pitagoras. Nah, di sini juga sama. Untuk menghitung C atau jarak yang ditempuh ke arah diagonalnya ini gitu ya, yaitu bisa dengan mencari C sama dengan akar A kuadrat B kuadrat. Nah, makanya di sini saya implement untuk mencari ds atau jarak ke arah miringnya ya. Itu merupakan, ini pakai library mat ya, akar dari pangkat dx pangkat 2 dan dy pangkat 2. Yang mana kita tahu kalau dx dan dy ini adalah delta si ininya ya, A dan B lah kalau di sini ya. Nah, jadi sama dengan yang barusan kita rumuskan. Nah, kita udah dapat ds atau jarak ke arah diagonalnya gitu ya. Selanjutnya kita hitung dt-nya, ya tinggal dikurangin aja. Waktu terkini dikurangi waktu sebelumnya gitu ya, waktu di posisi sebelumnya. Nah, untuk hitung kecepatan sesaat tinggal bagi aja ds atau jarak ke diagonalnya terhadap dt. Ya. Kalau kita pengen cari kecepatan ke arah x berarti dx dia dibagi langsung dt. Kalau ke arah y berarti dy dibagi dt. Jadi ada 3 komponen kecepatan. V ini adalah komponen kecepatan totalnya gitu ya. Kalau Vx ini adalah komponen ke arah x, Vy komponen ke arah y gitu, kecepatan ke arah y. Tapi kecepatan sebenarnya itu adalah di V gitu ya. Tuh. Ini kita urep ke dalam function seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terkait rumusan ini? Ada yang belum clear? Masih ngerti sih, Mas. Masih ngerti ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba apply ke program yang di atas ya. Tapi ini untuk simplifikasi saya nggak apply Hawk Circle. Saya hanya pakai detect color sama fine contour untuk menghasilkan X, Y, dan R-nya. Tapi kalau mau pakai si Hawk Circle juga bisa ya. Tinggal ganti aja bagian rumus ini. Outputnya masih X, Y, R juga ya. Nah, saya udah dapat X, Y, R-nya. Saya draw ke circle. Masih sama seperti di atas. Yang saya tambahkan hanya di bagian sini. Saya definisikan titik T0, X0, dan Y0 awal. Dan saya di sini definisikan waktu awal itu adalah waktu sekarang ya, pakai fungsi time.time ya. Karena kalau kita panggil nih si time.time ini dia akan mengembalikan detik ya. Detik sejak tahun 1970 atau orang taunya itu disebut dengan Linux Epoch Time ya. Nah, pakai fungsi time.time ini dia akan mengembalikan jumlah detik sejak tahun 1970 atau yang disebut Linux Epoch Time.
Nah, kenapa harus detik aja? Kenapa nggak format datetime gitu yang lebih kebaca gitu ya? Nah, ingat yang kita pengen cari selisih kan selisih detik kan? Kalau misalkan formatnya datetime susah Betul. ngekonvertnya. Mending kita langsung aja berapa detik sekarang, nanti di beberapa saat kemudian detiknya udah nambah jadi berapa gitu kan? Tinggal selisih aja gitu berapa detiknya. Nah, kita bisa lebih cepat Oke. gitu. Makanya kenapa di sini kita nggak pakai yang format datetime aja gitu yang ada katakanlah Senin tanggal 30 Desember 2020 jam 13 berapa itu kan formatting seperti itu rumit kalau mau dicari selisih detiknya gitu ya. Tapi kalau outputnya Kayak udah detik timestamp gitu ya Mas ya? betul kalau kayak timestamp gitu. Kalau misalkan kayak bentuknya kayak begini, ini kita bisa isi di A misalkan ya. Terus ini A dikurang time.time atau time.time dikurang A gitu ya. Ini kita langsung bisa dapatin selisih waktu sebelumnya gitu ya dengan waktu yang sekarang. Nah, ini 15 detik. Ini kalau misalkan saya running lagi 1 Oke. 2 3 ya 3 detik ya. Kalau ini saya running lagi, misalnya hitung 1 2 3 4 5 ya 5 lah gitu ya. 4 lah ya. Mungkin kecepatan hitung detiknya ya. Oh, Jadi oke. ini tuh udah Oke. detik gitu ya. Kebayang nggak maksudnya Mas? Kebayang, Ya kebayang, dengan Mas. seperti ini udah ngurusin stopwatch yang kata Masnya stopwatch itu kayak gini aja. Ini paling simpel. Oke, siap, Mas. Nah, ini kita pertama ya tentu saja baca waktu awal pas ini di tank running berarti ini kan T0-nya gitu ya. Detik saat ini. Baca buka apa nih videonya, baca tiap frame, ininya masih sama seperti di atas. Di sini saya baca detik apa kan ini udah beres satu proses nih, Mas. Nah, di sini saya baca waktu setelah selesai ngeproses satu flow ini nih sampai ngedraw circle. Saya dapat waktunya, saya cek dimensi gambar. Ini saya butuhin karena buat ini ya ngekoreksi bagian Y-nya ya. Karena kalau diingat-ingat, gambar itu kan titik 0,0-nya di atas. Ke arah Y itu kan malah makin besarnya itu ke bawah bukan kayak diagram kartesian. Kalau makin besar itu ke atas ya, Mas. Kalau di gambar arah Y itu ke bawah itu makin gede gitu kan nilai pikselnya. Oh iya, iya benar. Nah, sehingga perlu kita balik nih. Biar di titik bawah itu Y-nya itu kecil, ke atas itu jadi gede gitu ya. Kenapa kenapa harus kayak begitu? Ya biar hitungannya itu bawah itu jadi 0,0 lah. Istilahnya posisi Y-nya 0, X-nya dianggap 0 juga lah. Gitu. Karena kan di sini kita setnya X0 Y0-nya 0 gitu ya. Nah, makanya di sini kita perlu balik. Iya, betul. Y koreksinya itu ini pakai saya underscore menandakan Y koreksi itu adalah tinggi gambar dikurangi Mhm. titik tengah si lingkarannya ya terhadap Y. Nah, jadi di sini saya punya posisi si lingkaran birunya di titik Y yang udah dikoreksi secara ketinggian seperti ini. Tapi kalau X-nya ini sama aja ya, karena kalau X kan maju ke kanan itu makin besar ya, sama seperti diagram Cartesian. Jadi kita nggak perlu urusin. Oke. Nah, untuk ngitung kecepatan, tinggal masukin aja calc speed. Ya. Nah, karena di fungsi calc speed di atas ini kita perlu X, Y, dan T, dan mana kita tahu ini saya definisiin X-nya itu harus dalam bentuk list isinya ada 2 komponen X terkini X sebelumnya Y terkini Y sebelumnya T terkini T sebelumnya makanya pas manggil calc speed ini saya tinggal masukin aja seperti ini kan gitu oke nah outputnya udah V Vx dan Vy sama seperti yang kita punya di bawah sini ya nah karena kita udah punya Vx Vy-nya di sini saya cuma print aja nih, ngeprint hasilnya untuk ngecek doang gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita perlu update. Sebelumnya kan TX ya X0-nya kan masih 0,0 dan waktunya masih waktu yang awal pas kita running kan. Tiap beres menghitung Iya. kecepatan, kita update nilai terakhirnya ini ya, nilai sebelumnya dengan nilai yang kita dapatkan di Yang tengah. Jadi kayak estafet gitu, geser. oke. Dapatin dapatin T baru gitu ya, T lama dilempar ke T yang sebelumnya gitu ya. Terus kayak gitu jadi saling lempar. Jadi ujung-ujungnya T sesudah T sebelumnya itu saling beriringan gitu, kebayang Mas? Ini kita coba play ya.
Ini kita coba play. Ya, kebayang, Mas. Ini kita coba play blue ya. Nah, ini dia bisa kita cek. Nah, ini kecepatannya secara V 103 ya berapa ini ya? Kalau secara Y ya ini berapa gitu. Ini kecepatannya satuannya apa? Pasti bingungnya itu kan sekarang. Iya, betul. Nah, ini kecepatannya itu pixel per detik jatuhnya tuh. Oke, pixel per detik. Kalau mau dirubah ke jarak bisa. Nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita perlu referensinya. Jadi katakanlah tinggi gambar ini katakanlah 700 pixel ya Mas. Itu sebenarnya aktual panjangnya berapa senti katakanlah gitu ya. Nah, nanti itu jadi faktor pengalinya gitu ya. Berarti kalau tiap 5 pixel di gambar itu setara berapa senti di aktualnya gitu ya. Oh, oke. Nah, itu kita perlu variabel itu gitu ya. Nah, tapi di sini kita udah berhasil menghasilkan kecepatan walaupun hanya sampai pixel per detik dulu gitu ya. Tapi nggak masalah. Ujungnya tinggal konversi aja kalau mau berdasarkan jaraknya. Oke. Nah, di sini kita baru nampilin V, Vx, dan Vy-nya itu di konsol di bawah seperti ini gitu. Gimana kalau misalkan kita tampilin si nilai V, Vx, dan V-nya itu kayak dalam bentuk garis gitu ya. Kalau kecil berarti garisnya pendek, kalau besar itu garisnya panjang gitu ya. Dan arah garisnya itu menentukan arah kecepatannya juga gitu ya. Naik ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Kita bisa tambahkan itu semua. Caranya gimana? Masih pakai codingan yang ini, tapi kita tambahkan sedikit. Nah, ini saya kasih tandain biar nggak bingung. Saya akan tambahkan yang di belakangnya ada add ini nih. Saya tambahkan fungsi CV2 raw line untuk nambahin garis panah. Ya. Ada 3 garis yang untuk si vektor X, garis yang si vektor Y, dan garis si vektor yang totalnya, yang miringnya ya. Kalau yang si vektor X ya, ini berarti di draw-nya terhadap VY aja. Vektor Y ya, sorry, ini terhadap VY aja. Kalau yang si Vx yang terhadap vertikal, horizontal berarti yang Vx saja. Kalau yang terhadap miring, nah ini berarti gabungannya. Vx dan Vy ya. Nah, ini maksudnya apa? CV2 road line ini sama seperti fungsi untuk ngedraw garis ya. Kita perlu definisiin titik mulanya sama, titik tengah si lingkarannya, makanya di sini x, aja ya. Nah, titik ujungnya kalau yang si y ya tentu saja posisi x, karena kan kalau y itu kan pasti vertikal ya, x-nya tetap tapi y-nya yang berubah, betul nggak? Kalau Betul, vertikal. betul. Nah, Iya. makanya di sini si y-nya itu dikurangin nilai vy ya. Kalau terhadap X, ya berarti si X yang dikurangin terhadap Vx. Kalau misalkan yang miringnya, berarti dua-duanya. Terhadap Vx-nya juga terhadap Y-nya. Ini kita cek resultnya seperti apa. Karena ini coba kita cek untuk gambar 0, berarti yang biru ya. Kita pilih masking yang blue. Ini masih diam, tapi di sini bisa dilihat udah kelihatan ada bentuk vektornya ya. Nah, tapi bouncing gitu cepat, jadi kita nggak kelihatan secara seksama, secara jelas, karena Iya. memang objeknya naik turun ya. Tapi ini Iya. di bawah kita bisa perbaiki. Ini raw-nya dulu kayak begini. Tapi dengan seperti ini kita bisa menggambarkan visual vektor kecepatannya gitu ya. Yang warna merah itu yang kecepatan totalnya atau arah sebenarnya gerakannya gitu ya. Jadi kalau sudutnya ke atas berarti memang ke arah atas kanan gitu ya. Dan yang kuning hijau ini adalah komponen terhadap Y dan X-nya gitu ya. Besar kecilnya garisnya itu menentukan seberapa besar kecil proporsi terhadap X dan Y-nya. Nah, kalau diem, dia titik gitu ya. Tapi kalau kita lihat barusan kan dia bouncing kayak begitu ya. Ini gimana kita bisa mereduce bouncing vektor tadi, Mas? Kita tambahin apa nih? Ini saya juga lagi-lagi tambahin note. Kalau ada yang fungsi add-nya kayak gini menandakan untuk bagian untuk mereduce bouncingnya gitu. Oke. Ini saya perlu variabel scale ya. Scale ini untuk mengontrol seberapa besar kecil ukuran vektor yang dibentuk tadi ya. Dan di sini saya akan membuat dua buah list ya, XS dan YS.
untuk menampung titik X dan titik Y sepanjang, ya pokoknya di setiap titik kita simpan aja di dalam list ini gitu ya. Kenapa kita perlu simpan? Nah ini karena kita bisa rata-ratakan nanti. Kalau hasil rata-rata kan bisa lebih ke kontrol. Walaupun naik turun saat itu, kalau kita ambil rata-ratanya bisa jadi yang rata-ratanya itu stabil gitu ya. Maksudnya kayak begitu. Oke, betul, benar-benar. Nah makanya di sini setelah dapat biasanya kan di sini XYR tadi kan langsung dimasukin ke calc speed gitu ya. Setelah dikoreksi, tapi di sini yang hasil koreksi X dan Y-nya saya hitung berdasarkan rata-rata histori si posisi X dan histori si posisi Y gitu ya. Untuk 60 data terakhir lah ini, makanya saya karena nggak dihitung semua. Kalau dihitung semua kan dari bawah memang dia udah gerak gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai dihitung dari semuanya, pasti bakal salah juga nantinya. Hitung aja kira-kira, kalau saya hitung-hitung ya sekitar kalau kecepatnya kayak tadi 60 data lah gitu, cari rata-ratanya untuk stabil. Ini masih sama, H dikurang, tapi ini apa namanya? Bentuknya seperti ini, hasil rata-rata karena list ya. Hasil rata-rata yang saya dapatkan baru saya masukkan ke fungsi calc speed. Nah, selebihnya masih sama. Saya dapat V, Px dan Vy. Saya di sini simpan nilai terbarunya ke dalam nilai yang lama, T0, Y0, X0 gitu ya. Dan jangan lupa karena XS dan YS ini selalu ditambahkan tiap saat videonya nge-looping gitu kan. Jadi si XS dan YS ini pasti bakal gede banget itu isi listnya kan. Makanya kita perlu delete nih. Delete kita keep cuma 120 awal saja datanya gitu ya. Oke. Jadi untuk biar si programnya tetap slim, nggak memori usage nggak tinggi gitu ya. Gitu. Intinya seperti itu. Ini kita coba lihat dan bandingkan dengan yang tadi yang lebih bouncing ya. Ini masih gambar yang video yang satu, 0 ya. Ini kita pilih blue. Kita running, kita lihat hasilnya. Apakah benar ini nggak terlalu bouncing dari yang sebelumnya? Nah, bisa dilihat. Iya. Lebih apa? Walaupun memang naik turun karena memang objeknya naik turun ya, tapi nggak separah tadi naik turunnya ya. Betul. Nah, di sini bisa kelihatan kalau benar-benar tepat vertikal merahnya itu ke atas gitu ya. Tapi kalau miring berarti dia gerakannya itu nyerong gitu ya. Dan kelihatan juga arah vektor X yang hijau, entah itu geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, tapi yang jelas total geraknya itu yang warna merah gitu ya. Nah, ini kita sampai sini sudah berhasil memvisualisasikan vektornya dan sedikit mereduksi bouncingnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa reduksi lagi si bouncingnya? Bisa lagi ya. Kita bisa reduksi dengan teknik yang setelahnya. Tapi karena waktu kita udah habis, Mas, kita kayaknya akan lanjutkan di hari Sabtu saja. Nggak apa-apa ya? Siap, Mas. Siap. Oke. Ini Santai. juga kalau dihabiskan semua takutnya terlalu banyak. Kita akan bahas sisanya hari Sabtu dan termasuk di hari Sabtu sisa-sisanya lah materinya nanti akan di-share di hari Sabtu pagi ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Di sini sih belum ada, Mas. Belum ada ya? Iya. Masih clear ya? Terima Masih kasih clear. banyak Siap. untuk partisipasinya malam ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Siap, selamat malam. Terima kasih, Mas. Sama-sama.